Langsung mulai, Mbak? Ya, mulai aja. Iya. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Thalia Miranda. Aku bekerja di Sperry Drilling Halliburton sebagai MLWD Field Engineer. Next, Mbak. Mbak, boleh tolong next? Sama-sama. Mbak Salma? Ya, ini udah next. Udah bisa belum? Belum next. Oh, tunggu. Ya. Oke. Ini udah belum? Ya, Oke. udah. Untuk presentasi malam hari ini, untuk sharing session malam hari ini, aku udah siapin PowerPoint, di mana outline-nya itu terbagi menjadi yang pertama ada biografi aku, yang kedua nanti aku akan menjelaskan mengenai PSL yang ada di Halliburton sendiri, kemudian rekrutmen prosesnya, dilanjutkan dengan peran MLWD Engineer, dan terakhir aku akan mengadakan sharing session untuk malam hari ini. Next, Mbak. Nah, ini untuk biografi aku. Jadi, nama aku Thalia Miranda. Aku sebagai MLWD Field Engineer di Sperry Drilling Halliburton. Aku berkuliah di Perminyakan Trisakti, Sarjana Teknik. Aku angkatan 2014, lulusnya 2018. Aku kuliah kebetulan tepat waktu 4 tahun, dan waktu itu skripsi aku di bidang reservoir, walaupun sekarang kerjanya di bidang drilling, tapi waktu itu skripsinya tentang reservoir. Skripsi aku waktu itu menjelaskan tentang evaluasi water conning di suatu lapangan. Jadi untuk teman-teman yang anak minyak mungkin tahu ya tentang water conning. Jadi waktu aku skripsi itu, aku mengamati masalah water conning di suatu lapangan, dan aku mengevaluasi serta memberikan gagasan-gagasan metode untuk menyelesaikan masalah water conning di lapangan tersebut. Waktu itu aku tugas akhirnya di Medco Energi yang di SCBD, itu tugas akhirnya selama kurang lebih 2 bulan. Terus sidangnya di bulan Agustus 2018 dan wisudanya di bulan Oktober 2018. Kemudian setelah lulus kan susah banget waktu itu cari kerja ya. Jadi aku apply ke manapun yang lagi buka vacancy. Dan kemudian pas banget setelah lulus itu, 2 minggu setelah lulus, aku langsung masuk di suatu perusahaan swasta namanya Nabel Saka Gemilang. Di sana aku berposisi sebagai technical engineer. Jadi Nabel Saka Gemilang sendiri adalah perusahaan yang bergerak sebagai distributor pelumas dan grease untuk merek Total. Jadi sebagai technical engineer, aku mendampingi sales engineer untuk approach ke industri-industri yang berprospek sebagai customer untuk memakai pelumas dan grease yang kita tawarkan. Di sana juga aku selain mempromosikan produk yang didistribusikan oleh Total dan satu lagi Takbekon, aku juga di sana bertanggung jawab akan aplikasi-aplikasi yang menggunakan pelumas dan grease yang kita tawarkan. Tapi di Nabel Saka Gemilang ini aku cuma bertahan 3 bulan karena aku waktu itu masih idealis, masih pengen kerja di oil and gas, jadi aku masih apply ke banyak perusahaan. Kebetulan waktu itu aku juga mau S2, tapi nggak jadi S2-nya, jadinya aku ambil peluang di PHI Ogan Komering. Jadi waktu itu sebenarnya dapat broadcast tuh di grup angkatan. Nah, dapat broadcast ada bukaan karyawan kontrak untuk reservoir engineer. Terus aku dipanggil interview, tapi setelah interview ternyata ininya vakansinya untuk
anak magang untuk apprentice. Jadi karena aku udah pengen banget di oil and gas, aku ambil aja jadi sebagai reservoir engineer apprentice. Nah, di PH Ogan Komering sendiri tuh aku 9 bulan, di sana 9 bulan sebagai status magang. Cuma di sana magangnya itu bersertifikat ya, teman-teman. Jadi di sana magang bersertifikat dan dapat gaji juga. Gajinya ya lumayan lah buat ongkos buat makan. Terus selama di PH Ogan Komering ini kan awalnya aku sebagai reservoir engineer apprentice, tapi karena di sana di divisi drillingnya kekurangan orang, jadi aku dipindahin ke divisi drilling ke DWOWS. Nah, di sana juga aku tetap aja statusnya juga tetap status magang sebagai drilling engineer apprentice di DWOWS. Sambil magang di PHE, aku juga tetap apply ke tempat lain karena aku tetap pengen banget di oil and gas dan aku pengen statusnya nggak cuma status magang lah ya, nggak mungkin mau selamanya jadi anak magang. Jadi aku apply ke banyak perusahaan oil and gas, ya kalau bisa yang langsung employee gitu. Terus kebetulan waktu itu ada bukaan juga di Weatherford. Ini dapetnya dari grup angkatan aku juga. Di Weatherford waktu itu bukaannya untuk Production Optimization Engineer. Nah, aku udah ikut tesnya, udah ikut interviewnya, keterima juga di sana. Bentar ya, mau nyalain videonya. Nah, aku udah keterima juga di Weatherford, tapi di sana statusnya kontrak dan penempatan duri. Karena penempatan duri, aku mikirnya, jadi kan kalau di penempatan duri itu pasti biaya makan, transport, semuanya ditanggung sendiri kan, karena masih karyawan kontrak. Nah, setelah mikir-mikir lagi, dan di PHE Ogan Komering ini pun aku udah dipropose untuk karyawan kontrak, aku jadi lebih milih di PHE Ogan Komering. Jadi aku tolak tuh Weatherford-nya. Weatherford itu, buat teman-teman yang nggak tahu, Weatherford itu juga salah satu oil service company. Jadi Halliburton tempat aku kerja ini, itu merupakan perusahaan oil and gas service company, dan Weatherford ini juga oil and gas service company. Terus aku tetap pertahanin di Ogan Komering, di PHE Ogan Komering. Waktu itu aku di-approach untuk karyawan kontraknya di bulan keempat atau bulan kelima gitu. Tapi sampai bulan ke-7 atau bulan ke-8 masih belum ada progres untuk karyawan kontrak di Ogan Komering. Jadi aku tetap apply lagi ke tempat lain. Jadi buat teman-teman yang sekarang susah cari kerja, tetap apply aja ke semua yang lagi buka. Waktu itu aku dapat info juga di grup angkatan, ada lagi bukaan untuk Halliburton, tapi dibilangnya waktu itu untuk Sperry aja, cuman ternyata lowongannya untuk semuanya. Jadi aku apply ke Halliburton dan sekarang aku di Halliburton di Sperry Drilling sebagai MLWD Field Engineer udah bulan ke-8. Next, Mbak. Nah, ini tuh buat teman-teman yang belum tahu, di Halliburton itu ada yang namanya PSL. PSL itu Product Service Lines. Jadi di Halliburton ada 2 divisi, Drilling and Evaluation dan Completion and Production. Drilling and Evaluation itu dibagi menjadi beberapa PSL. Ada Baroid itu Mat Engineer, Drill Bits and Service, kemudian ada Landmark itu salah satu software-nya Halliburton, Sperry Drilling adalah tempat aku sekarang, divisi aku, PSL aku. Kemudian ada Testing and Subsea, dan Wireline and Perforating. Untuk completion and production, PSL-nya ada artificial lift, cementing, completion tools, multicam, pipeline and pipeline services, production enhancement, dan production solutions. Untuk Sperry Drilling ini, di Sperry Drilling ada beberapa role, yaitu aku, MLWD Field Engineer, ada directional driller-nya, kemudian ada well planner, koordinator, kemudian juga ada log analyst. Next, Mbak. Nah, untuk rekrutmen proses, jadi untuk ini bukan untuk Sperry aja ya, karena aku sekarang di Sperry, ini rekrutmen prosesnya untuk semua PSL yang ada di Halliburton. Jadi tuh awalnya aku dapat info ini kan tadi aku bilang di grup angkatan. Nah, di grup angkatan aku tuh di-share ada lowongan nih, ada vacancy untuk field engineer di Halliburton. Tapi waktu itu dibilangnya untuk Sperry aja. Cuman ternyata pas aku buka
vakansinya itu untuk semua PSL. Tapi waktu itu di grup angkatan aku dibilangnya ini tuh lowongannya harus daftar lewat Karir ITB. Jadi sebenarnya yang bisa daftar itu cuma anak-anak ITB. Nah, kalau anak-anak luar mau daftar harus bikin account-nya. Nah, waktu itu aku langsung cepet-cepet tuh bikin account-nya. Bikin account-nya tuh bayar member kalau nggak salah 90.000 untuk seumur hidup. Terus aku apply lah ke ininya, ke Karir ITB-nya. Terus setelah di-apply, nggak lama kemudian beberapa hari dapat email suruh datang ke ITB-nya untuk ikut tes, untuk ikut beberapa rangkaian tes. Nah, sampai di ITB hari pertama, aku langsung mengikuti written test. Jadi pada dasarnya written test-nya itu untuk teman-teman mungkin yang pernah ikut written test kayak Schlumberger, terus written test perusahaan asing itu nggak jauh beda, soalnya kayak gitu. Written test-nya itu kurang lebih kisi-kisinya kayak tes TOEFL ya, ada tes bahasa Inggrisnya juga, terus tes matematika, fisika, tes logik sih, tes pengetahuan logik yang basic gitu. Banyak-banyak latihan soal untuk written test ini. Terus hari pertama itu written test, kemudian diumuminnya jam 12 malam waktu itu, diumumin jam 12 malam. Jadi kalau lolos written test baru tahu pengumumannya jam 12 malam, dan besoknya langsung lanjut ke FGD. Nah, waktu itu kan aku tesnya di Bandung. Jadi karena aku tesnya di Bandung dan nginep di hotel di sana, mau nggak mau tetap extend hotelnya. Karena kan kita nggak tahu kemungkinan kita lolos atau enggak. Jadi kalau langsung pulang ke Jakarta, taunya kita lolos kan nggak mungkin balik lagi ke Bandung. Jadi abis written test, aku lanjut extend hotelnya. Karena pada awalnya nggak dikasih tahu kalau kita tuh tesnya berhari-hari, yang pengumumannya itu jam 12 malam, nggak dikasih tahu kayak gitu. Jadi mau nggak mau semua yang berdomisili nggak di Bandung itu harus extend hotel untuk kemungkinan lanjut ke tes berikutnya di esok harinya kan. Terus hari pertama written test udah lolos. Sebenarnya waktu itu aku nggak pede sih untuk lolos di written test karena soalnya susah banget banget. Aku nggak pernah dapet soal kayak gitu. Itu benar-benar yang logik, tapi sebenarnya bisa kalau banyak latihan soal. Terus lanjut ke hari kedua itu ada FGD. FGD itu uh, dibagi ke beberapa kelompok. Kelompoknya random, ditentuin sama panitianya. Jadi setiap kelompok dikasih satu case, dan case-nya itu harus dibahas dalam satu kelompok kurang lebih 15 menit ya, kurang lebih 15-20 menit. Tapi dalam kelompok itu nggak boleh ada ketuanya, karena setauku kalau misalnya ada ketuanya itu namanya bukan FGD, tapi LGD ya. Jadi FGD itu nggak ada ketuanya, nggak ada yang dominan di sana, semuanya berdiskusi. Setelah 15 menit berdiskusi, harus dipresentasiin apa hasil dari diskusinya, dan semuanya harus kebagian ngomong. Kebetulan di FGD ini aku sama teman perminyakan Trisakti juga satu kelompoknya, jadi ada satu teman yang aku kenal lah. Tapi waktu aku FGD itu aku nggak terlalu pede, soalnya teman-teman satu kelompok aku tuh cerdas-cerdas banget menurut aku, dan pas presentasi pun mereka kan kayak rebutan mic gitu kan mau ngomong, terus aku cuman kebagian ngomong sedikit aja, tapi pas terakhir aku mau ngomong, mic-nya udah langsung diambil sama panitia, katanya your time is up. Jadi aku nggak sempat ngomong, nggak pede, bener-bener nggak pede. Waktu itu udah langsung mau pulang aja ke Jakarta, karena waktu itu pengumuman FGD-nya juga jam 12 malam untuk lanjut ke tahap berikutnya. Jadi aku saking udah nggak pedenya mau pulang aja ke Jakarta. Tapi tetap aja aku extend hotel, tetap pede dikit. Terus jam 12 malamnya aku dapat email lanjut ke interview HR dan user. Nah, di sini interviewnya itu kalau di company lain mungkin interviewnya dibagi ya jadi 2 hari atau bagi jadi 2 session, interview HR sama interview user. Tapi pas aku di Bandung kemarin itu diadainnya interviewnya di Hotel Sheraton ya kalau nggak salah, di Hotel Sheraton. Jadi interviewnya gabung, HR sama user gabung, interview keroyokan gitu loh, interview keroyokan 5 orang, langsung interview aku yang sendirian. Terus itu dari interview HR ke user, interview HR dan user ke medical check-up, nggak langsung kayak sebelumnya yang jam 12 malam, tapi kita dikasih berapa hari gitu. Jadi waktu itu aku langsung pulang ke Jakarta, terus kalau nggak salah seminggu 2 minggu kemudian dapat email, lolos interview HR, lanjut ke medical check-up. Medical check-up ya kayak medical check-up biasa aja, cuman full, bener-bener full banget sampai
mata, telinga, semuanya benar-benar dicek. Habis itu dapat email lolos medical check up, langsung sign kontrak. Lanjut, Mbak. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, apa sih MLWD Field Engineer? Jadi MLWD Field Engineer, aku sendiri waktu kuliah, jurusan perminyakan, tapi aku nggak terlalu ngerti apa nih MLWD Engineer tuh apa gitu tugasnya. Aku cuma tahu perbedaan MWD dan LWD. Jadi untuk teman-teman yang bukan jurusan teknik perminyakan, pasti masih kayak raba-raba apa nih MLWD. Jadi MLWD itu MLWD engineer itu bekerja bersama directional driller. Jadi kalau kita ngejob di lapangan, kita tuh kerjanya sama directional driller. Tugas directional driller adalah membuat lubang secara directional sesuai dengan target. Tapi directional driller itu nggak tahu sekarang posisi lubang kita lagi di mana, lagi berapa derajat, arahnya lagi kemana, ke utara, barat, selatan, timur. Jadi MLWD engineer yang memberikan data kepada directional driller supaya directional driller itu bisa membor sesuai target. Jadi tanpa MLWD engineer yang sebagai mata selama pemboran, directional driller tidak bisa bekerja. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi ini aku ada gambaran job flow-nya untuk MLWD engineer itu. Pertama kita sampai di lokasi, terus kita rig up surface equipment. Jadi sampai kita di lokasi, di sana itu kita kerjanya untuk teman-teman yang belum tahu juga di lapangan itu service company itu bekerjanya di cabin. Jadi kayak ada cabin-cabin yang bentuknya kayak truk-truk gitu. Nah, di sana ada komputer kita, ada semua peralatan kerja kita lah. Itu dibilangnya surface equipment atau bisa dibilang juga unit ya. Banyak juga yang bilang unit. Unit atau cabin. Nah, di sana kita rig up nih. Jadi pas kita nyampe, kita rig up kabel-kabel, komputer, semuanya yang membantu pekerjaan kita selama di lapangan. Setelah kita rig up, kita prepare to run in hole. Jadi alat-alat kita, tools-toolsnya Sperry untuk bikin lubang, untuk ngebor, kita prepare. Dari mulai komputernya, terus alat-alat kita, terus semua keperluan-keperluan kayak paperwork, segala macam itu kita selesaiin juga. Terus kemudian kita lanjut ke run in hole dan acquire data. Jadi ini tuh maksudnya selama pemboran, kita run in hole dan mendapatkan datanya. Kita survei selama pemboran. Kemudian trip out of hole, kita cabut alat-alat pemboran kita. Kita lanjut ke read the tool, kita baca hasil dari survei kita selama pemboran. Kemudian post-run procedures, dan demobilize. Demobilize itu perpindahan rignya atau unitnya. Seperti itu, teman-teman. Next, Mbak. Nah, ini ada gambar-gambar aku selama di lapangan. Aku di Sperry ini baru 8 bulan dan baru 3 kali naik rig. Di Sperry ini pun aku baru bulan Juli kemarin breakout-nya. Sebelumnya itu aku masih trainee. Jadi kalau trainee di service company itu pakai helm hijau. Habis selesai trainee, ada assessment-nya. Kalau lulus assessment, kita udah dianggap engineer, udah dibilangnya apa ya, in charge gitu. Udah ganti helm lah, udah ganti helm warna merah. Nah, aku baru ganti helm warna merah itu kemarin bulan Juli. Jadi selama 8 bulan bekerja ini, aku lumayan banyak off-nya. Aku baru 3 kali naik rig. Yang pertama itu aku ke rig Tasya, itu di PHM Balikpapan. Yang kedua ke rig Tasya juga di PHM Balikpapan. Yang ketiga terakhir ini aku di rig Hailong, namanya itu rignya POSES. Nah, tapi selama 3 kali ngejob ini, jobnya lumayan lama karena offshore itu pemborannya lebih lama. Yang pertama aku nggak terlalu lama yang di Tasya itu karena masalah POB di sana. Jadi kalau di rig itu kan cowok semua ya, ceweknya kan dikit. Nah, karena aku cewek, bukan dikit lagi sih, waktu itu aku cewek sendiri malah. Selama ini aku cewek sendiri, pernah sih waktu itu berdua. Jadi job pertama itu aku cewek sendiri. Nah, karena aku cewek sendiri, ditaruh di satu kamar yang sendiri kan. Tapi karena aku di kamar sendiri, mungkin dianggapnya makan tempat kali ya. Jadi
aku dipulangin karena kalau aku pulang kan sebenarnya kamar itu bisa buat 2 engineer cowok, makanya aku dipulangin. Terus di rig yang Tasya yang pertama kali itu aku cuma 6 hari, terus aku off, habis itu aku off cuma 2 minggu, habis itu aku naik lagi ke Tasya, itu 19 hari, terus aku off, habis itu aku ke Balikpapan cuma drop-drop barang aja sih, nggak terlalu banyak kerjaan. Terus aku naik ke Hailong yang pakai OSES itu terakhir kemarin paling lama, 34 hari. Nah, selama aku di lapangan tuh ya kayak gini fotonya. Nggak ada cewek kan di foto ini. Terus ini foto-foto di helipad. Pernah sih waktu itu sekali ada cewek sekamar pas di Tasya, tapi itu juga cuma 4 hari, sisanya biasanya jadi cewek sendiri di lapangan. Next, Mbak. Ini juga foto-foto di lapangan. Yang paling kiri foto di driller cabin. Waktu itu disuruh sama drillernya kayak ala-ala jadi driller. Terus foto yang kedua, foto sama kru. Foto yang ketiga ini di rig floor. Rig floor itu tempat kita ngebor, tempat kita masukin tools kita untuk drilling. Ini di rig floor di belakangnya, di depannya Iron Roughneck. Next, Mbak. Sharing session, challenge. Di sini kan karena topiknya woman in the field, jadi lebih ke aku sebagai engineer cewek ya. Challenge sebagai engineer cewek mungkin menurut aku itu banyak banget challenge sebagai engineer cewek karena sendirian cewek di lapangan, jadi kayak ke tempat makan aja itu baru melangkah kaki ke tempat makan isinya cowok semua. Terus semua pekerjaan kita, bahkan sampai di unit aja kita kerja juga kanan kiri kita cowok kan, walaupun senior-senior. Challenge-nya itu banyak banget. Dan harus tough, harus siap mental, bekerja di lapangan, apalagi di offshore ya, karena kan tekanannya lebih besar daripada di onshore. Terus tips and trick, kalau tips and trick dari aku sih, untuk lolos rekrutmen proses di oil service company mungkin lebih dibagus-bagusin CV-nya aja. Terus banyakin latihan soal, lancarin bahasa Inggris juga itu pasti harus banget karena FGD-nya kan full bahasa Inggris. Written test-nya juga full bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi semua tes yang aku bilang tadi kayak tes TOEFL, terus yang matematika, fisika, yang logik itu juga bahasa Inggris semua. Banyakin latihan soal, terus practice bahasa Inggris, terus sama penampilan. Penampilan wajib banget. Jadi walaupun kita field engineer, tetap dinilai juga penampilan harus bagus, harus rapi pas interview. Terus mungkin itu aja dari aku. Udah, Mbak Salma. Lanjut ke Q&A mungkin atau gimana, Mbak Salma? Iya, ini habis ini kita ada sesi Q&A. Jadi para peserta dapat bertanya melalui ini ada apa simbol raise hand yang bisa ditekan, terus nanti apa namanya para peserta bisa bertanya langsung kepada Mbak Talianya. Kalau misalnya ada yang bertanya, silahkan. Mbak Salma, Mbak Syifa mau nanya tuh di unmute tolong, harus dari iya. moderatornya. Iya, dari moderatornya. Oh iya, baru kelihatan. Iya. Silakan Mbak Syifa bisa di unmute nggak mikrofonnya? Oh, nggak bisa. Saya di sini. Tunggu sebentar. Sudah, Mbak. Terima kasih. Oh ya, dah. Ya. Ya, selamat malam, Mbak Thalia. Selamat malam. Perkenalkan, saya Syifa Fatimah Tuzara. Saya fresh graduate D3 Teknik Perminyakan. Jadi, tadi saya interest banget sama MWD, karena sedikit sudah tahu. Mbak Thalia, saya ingin bertanya, untuk di Halliburton sendiri, itu biasanya untuk perempuan itu ditempatkan di PSL yang mana atau memang semuanya itu bisa ditempati
Maksudnya yang didominannya yang mana atau semuanya sama seperti itu? Terima kasih, Mbak. Tadi dari mana? Dari D3 perminyakan mana? Akamigas, Pak. Oh, Akamigas. balongan ya? Kamigas Ya, balongan. Oh, ya betul. makasih Syifa Iya. pertanyaannya. Jadi kalau untuk aku kemarin, di broadcast-nya itu sebenarnya diperjelas untuk Sperry sedang mencari fresh graduate perempuan. Jadi sebenarnya untuk vacancy aku yang kemarin itu lebih banyak perempuan yang diterima di Sperry. Untuk batch aku sendiri yang diterima 8 orang, 4 cewek, 4 cowok. Tapi untuk di PSL lain pun selalu menerima perempuan. Cuma untuk sejauh ini di Halliburton, PSL yang paling banyak perempuan itu di Sperry, Syifa. Jadi kalau mau daftar di Sperry aja, lebih besar peluang untuk keterimanya. Ini kayak ke-mute deh itu dia. Bisa di-unmute lagi atau? Oh, nggak bisa. Sini Ya, sudah, Mbak. Oh, ya. Mbak Talia boleh nanya satu lagi. Ya, boleh, Syifa. Mbak mau bertanya, saya sebagai English speaker tapi yang pasif, itu untuk misalkan kalau misalkan ada rekrutmen lagi ya Mbak, dan saya ingin daftar, itu peluang di FGD-nya itu seperti apa sih Mbak untuk saya sebagai yang pasif gitu? Pasifnya itu gimana ya? Kalau ngomong sehari-hari yang basic bisa kan ya, tapi? Kalau sehari-hari bisa, cuman kalau misalkan yang agak ilmiah itu agak susah gitu Mbak. Oh. Iya, tapi untuk denger itu ngerti kayak gitu Mbak. Kalau selama ini aku juga pernah ikut tes di Schlumberger kan, waktu itu juga udah sampai FGD. Sejauh ini sih aku tes FGD itu nggak pernah yang bahasan ilmiah. Selama ini tuh selalu yang basic-basic kok. Bahasannya selalu yang basic-basic, cuma harus dipresentasiin. Jadi ada topik, kita bahas, kita discuss bareng, terus kita presentasiin. Banyak-banyak berlatih aja, Syifa. Iya, bisa kok. Pasti basic-basic aja kok Inggrisnya, nggak yang ilmiah gitu bahasan topik di FGD-nya. Oh iya, baik Mbak, siap. Jadi bisa dikembangin lah Mbak untuk Bisa, pasti bisa. terutama speaking-nya. Ya, harus speaking-nya harus. Kalau written kan bisa lah pasti ya, sering-sering latihan kan. Ya, Soal bahasa dikit-dikit. Inggris gitu aja kan, soal bahasa Iya, Inggris. betul. Kalau FGD itu harus banyak latihan ngomong. Siap. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Makasih Syifa pertanyaannya. Terima kasih Mbak Salma. Sama-sama. Sekarang nih ada penanya dari chat, dari Mary Christina. Kak, buat jurusan teknik kimia, untuk perusahaan oil dan gas, biasanya ditempatkan di mana? Makasih, Kak. Kalau untuk di oil and gas service ya berarti ya, karena kan di sini aku di Halliburton ini oil and gas service. Kalau untuk teknik kimia itu biasanya di PSL Baruit. Baruit itu dia sebagai mat engineer. Cuma kalau di Sperry pun bisa, karena teman aku juga ada yang lulusan teknik kimia, senior aku juga ada yang teknik kimia, jadi sebenarnya di oil and gas service ini nggak terbatas untuk kalau PSL ini harus teknik ini, kalau PSL ini harus teknik ini, nggak juga, karena di PSL aku sendiri pun yang sebenarnya perminyakan banget, itu banyak jurusan mesin malah, banyak jurusan mesin, elektro, perminyakannya sendiri dikit, geologi kan nggak belajar teknik sama sekali kan, maksudnya dia nggak belajar pemboran sama sekali atau mesin sama sekali. Kalau mesin tuh masih nyambung, tapi kalau geologi tuh lebih belajar ke reservoir, ke batuan. Nah, di PSL aku banyak anak-anak geologi juga. Cuma kalau teknik kimia sih sejauh ini aku lihat paling banyak di Baruit, dia sebagai mat engineer. Paling nyambung sih jurusannya. Ya, mudah-mudahan terjawab ya. Ya. Ini Mbak Mary Christina. Jadi sebenarnya kayak apa? Nggak perlu takut aja. Jadi daftar dulu ya kalau misalnya minat ya siapa tahu keterima. Daftar. Selama jurusan teknik dan requirements-nya memenuhi sih daftar aja, daftar terus ya. Siapa tahu beruntung ya. Iya. Ini masih belum ada yang mau bertanya lagi. Oh, ada ini dari Ilham Fajar, silakan dinyalakan mikrofonnya. Di unmute dulu.
Udah bisa belum? Ya, Oh ya, terima kasih Mbak Salma. ya sama-sama. Selamat malam semuanya yang hadir di Bangun Energi. Saya ingin bertanya kepada Mbak Thalia nih. Ya. Kalau tadi kan ngelihat perjalanannya Mbak Thalia itu sudah memiliki beberapa pengalaman ya di bidang oil and gas mungkin. Nah, saya ingin bertanya apakah yang seangkatan Mbak Thalia ini ketika masuk Halliburton ini, apakah ada yang benar-benar dia first experience masuk perusahaan fresh graduate seperti itu Mbak Thalia? Dan dia keterima seperti itu. Ya, makasih Ilham pertanyaannya. Jadi untuk batch aku sendiri itu kan tadi ada 8 orang, 4 cewek, 4 cowok. Yang fresh graduate berarti dia angkatan 2015 dan lulusnya di 2019 karena kan kemarin aku penerimaannya itu aku masuknya Januari 2020. Nah, dari kami berdelapan itu temanku ada 2 orang yang fresh graduate. Jadi dari 8 ada 2 yang fresh graduate, mereka benar-benar baru lulus di akhir 2019 dan Januari 2020 langsung keterima di Halliburton. Jadi untuk fresh graduate nggak menutup kemungkinan, nggak harus ada pengalaman di bidang oil and gas dulu untuk masuk di oil and gas service company. Bisa kok. Baik, kemudian satu lagi Mbak Thalia mengenai masalah FGD tadi ya. Itu tuh FGD-nya tuh kalau misalnya kita bukan dari lulusan tentang perminyakan mungkin ya. FGD yang dibahasnya itu tentang oil and gas atau tentang apa gitu? Oh ya, makasih pertanyaan Ilham. Jadi waktu aku kemarin FGD, karena selama pendaftaran itu requirements-nya yang penting lulusan teknik, nggak perminyakan aja, FGD-nya itu nggak ada sama sekali bahas tentang teknis malah. Jadi kemarin itu dikasih satu case-nya itu kayak ada beberapa masalah ya, kalau nggak salah ada tentang ibu hamil, tentang pendeta, segala macam yang terjebak di satu kampung, dan kita harus memprioritaskan mana dua nih yang kita selamatkan sebagai volunteer di kampung itu. Terus setelah kita memprioritaskan, kita jelasin kenapa kita bikin si A prioritas pertama, si B prioritas kedua, dan sebagainya. Jadi topiknya, kalau kelompok aku dapatnya kemarin topik itu. Kelompok-kelompok lain juga dapatnya topik-topik yang bisa didiskusikan secara umum, secara global aja, bukan tentang teknik kok, bukan tentang perminyakan ataupun tentang teknik, sama sekali bukan tentang teknik FGD-nya. FGD itu cuman pengen melihat kita gimana sih kita tuh bisa nggak berdiskusi, kita tuh bisa nggak bekerja sama dalam satu tim, apakah kita dominan, apakah kita pasif, seperti itu aja Ilham, FGD-nya. Apakah sudah terjawab? Satu lagi Mbak. Ada lagi. Boleh nggak Mas Salma satu lagi Mbak? Silakan, nggak apa-apa. Mohon izin ya Mbak Thalia satu lagi nih. Ya. Tadi kan saya dengar melalui karir ITB ya. Apa berarti yang daftar itu harus lulusan ITB atau seperti apa? Mohon bisa dijelaskan kembali mengenai apa sistematika dari karir ITB tersebut. Itu mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih Mbak Thalia, Mbak Salma. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Karir ITB itu kemarin yang aku bilang dapat di grup angkatan, di-share ada lowongan tapi harus daftar lewat karir ITB. Aku sendiri bukan lulusan ITB, aku lulusan Trisakti. Cuma karena pengen banget daftar, aku lihat nih di karir ITB-nya, di website-nya. Kalau bukan anak ITB harus bikin member. Nah, membernya itu bayar untuk berapa bulan sekian, untuk berapa bulan sekian. Ada juga yang untuk seumur hidup. Seumur hidup itu 90.000 daftar bayar membernya. Terus setelah kita daftar member, bikin account, bayar, terus kita apply ke karir ITB-nya, kita pilih mau daftar yang mana, itu kan ada bukaan di Halliburton, ada bukaan di yang lain juga. Gitu sih Ilham, jadi bukan untuk anak ITB aja, untuk anak luar juga bisa, yang penting daftar member, bayar, nanti juga setelah kita daftar di yang kita mau, kita juga bakal dapat notifikasi kalau misalnya ada lowongan-lowongan lain yang buka. Jadi penting banget sih untuk daftar itu. Setauku juga bukan di ITB aja yang ada karirnya kayak gitu. Di semua kampus ada, di kampusku juga ada. Tapi yang paling aktif, yang lowongannya paling banyak, di kampusku sendiri juga nggak terlalu banyak lowongannya, nggak terlalu aktif websitenya. Kalau mau yang websitenya aktif-aktif gitu, UI, ITB, sama UGM. Jadi daftar di situ aja, walaupun kalian bukan mahasiswi sana. Terima kasih Mas, semoga terjawab ya Ilham. Ya, semoga terjawab ya Ilham. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Rivaldi Gema Kumara. Silahkan bertanya.
Ya, selamat malam Mbak Salma, Mbak Talia, dan kawan-kawan semua. Selamat malam, Gema. Iya, perkenalkan saya Gema dari lulusan Trisakti juga. Mau tanya beberapa pertanyaan ke Mbak Talia. Iya. Jadi kan kalau kita lihat kondisi oil and gas sekarang kan lagi ngedrop ya. Kondisi pandemi dan lain-lain gitu loh. Iya. Kemudian pertanyaannya itu gimana sih kira-kira untuk change gitu loh, peluang ada rekrutmen lagi khususnya di Halliburton atau di service company lain gitu loh dengan kondisi pandemi ini. Itu yang pertama. Gimana Kemudian untuk change? ya, jadi kira-kira dalam waktu dekat-dekat ini atau ya beberapa bulan inilah kira-kira akan ada bukaan lagi atau enggak gitu loh di Halliburton atau di service company lain gitu. Karena kan kondisi sekarang pandemi ya, jadi emang susah banget gitu. Terus itu pertama. Kemudian yang kedua, kan Mbak Talia sendiri kan cewek di rig offshore ya. Iya. Yang dikelilingi itu cowok tuh bukan cuma 1-2 orang, itu banyak banget. Itu pertanyaan saya tuh gimana sih rasanya gitu loh bekerja di sana, apakah takut atau seram atau ada pengalaman yang bisa diceritakan gitu loh yang menarik untuk kawan-kawan kita semua gitu loh untuk tertarik kalau ternyata dunia oil and gas tuh nggak cuma isinya cowok doang gitu loh. Jadi sharing aja sih kira-kira pengalaman apa yang menarik gitu selama di rig yang dikelilingi cowok-cowok tersebut. Itu aja paling. Makasih Mbak Sama, Mbak Talia. Ya, sama-sama. Makasih Gema pertanyaannya. Mau jawab pertanyaan Gema yang pertama ya, yang tadi karena lagi pandemi dan oil crisis kayak gini tuh gimana masa depan pekerja oil and gas service company gitu ya, mungkin pertanyaannya kurang lebih. Jadi untuk sejujurnya dengan harga minyak yang turun seperti ini, udah banyak banget oil service company yang melay-off pegawainya. Tapi kebetulan dan untungnya di Sperry sendiri itu nggak setega itu untuk melay-off karyawannya. Di Halliburton sih sebenarnya nggak setega itu untuk melay-off karyawannya. Untuk aku dan teman-temanku yang baru masuk pun kita dipertahankan karena kita baru direkrut, jadi kita kemungkinan besar nggak akan di layoff. Mungkin untuk teman-teman yang lagi mau daftar di service company masih kayak ragu-ragu karena sekarang harga minyak lagi jelek, lagi pandemi. Selama itu lagi buka lowongan, menurut aku tetap daftar aja karena setauku banyak oil service company itu yang akan mempertahankan engineer-engineer mudanya karena bisa dibilang kita engineer-engineer muda ini masih lebih tough, lebih kuat dan bayaran kita engineer muda itu kan nggak semahal senior-senior kita. Jadi kalau misalnya pun ada layoff itu lebih dimungkinkan senior-senior yang akan layoff, apalagi senior-senior yang mau pensiun. Mereka biasanya mengajukan diri bahkan untuk di layoff karena yang kita tahu kalau resign itu kan nggak dapat pesangon, tapi kalau layoff tuh dapat pesangon. Makanya banyak engineer-engineer senior-senior yang udah berumur, yang udah 40, hampir 50 itu minta di layoff. Jadi setiap ada kemungkinan layoff nih, misalnya layoff itu berapa bulan sekali karena lagi pandemi kayak gini. Senior-senior yang udah berumur itu biasanya mereka minta di layoff. Jadi kita yang engineer-engineer muda itu bisa dibilang aman lah untuk di oil service company. Jadi untuk teman-teman jangan takut daftar di oil service company karena menurut aku pengalaman aku selama 8 bulan ini itu berharga banget. Nggak semua orang bisa mendapatkan pengalaman bekerja di lapangan, terutama di offshore ya. Itu offshore itu banyak banget pengalaman yang akan didapat. Terus untuk fresh graduate menurut aku penting banget untuk langsung terjun ke offshore karena selama kuliah kan kita cuma tahu materi-materi aja. Ini buat yang teman-teman perminyakan ya. Terlebih untuk teman-teman yang perminyakan, selama kuliah kan kita cuma tahu textbook aja gitu ya. Dan kalaupun kita langsung terjun ke kantor, mungkin akan masih pelanga-pelongo gitu dengan ilmu yang kita dapat selama ini cuma textbook. Tapi dengan kita bekerja di lapangan, dengan kita menghadapi masalah-masalah yang ada di lapangan, kita jadi lebih lebih berpengalaman untuk nantinya kalau misalnya teman-teman punya cita-cita untuk pindah ke kantor, setidaknya kita punya pengalaman bekerja di lapangan. Dan pengalaman ini berharga banget karena kapan lagi gitu kita jadi field engineer kalau nggak di umur segini. Soalnya setahu aku juga oil service company itu
kayak angkatan aku kemarin yang keterima kita satu batch berdelapan itu umurnya seumuran semua. Jadi angkatan 2013, 14, 15. Nggak ada angkatan 12 ke atas, itu nggak ada yang keterima sih di antara kita berdelapan. Jadi oil service company itu ngerekrutnya yang anak-anak muda pasti, yang masih muda-muda banget, yang umurnya 25 lah mentok. Karena masih tough gitu kita dianggapnya ya, fresh graduate yang masih tough. Jadi menurut aku kapan lagi jadi field engineer kalau nggak sekarang. Apalagi buat cewek-cewek ya, kalau cewek-cewek jadi field engineer sekarang kan biasanya sih cewek-cewek itu jadi field engineer 2-3 tahun, jarang yang lebih dari 2-3 tahun. Alasannya banyak, karena ada yang udah menikah, ada yang udah fisiknya nggak kuat atau sebagainya lah. Jadi menurut aku harus banget apply di oil service company kalau ada lowongan, karena kapan lagi kita jadi field engineer kalau nggak sekarang di umur yang masih segini. Terus yang kedua, menjawab pertanyaannya Gemma, pengalaman-pengalaman di lapangan sebagai cewek satu-satunya di lapangan itu banyak banget. Terlebihnya di offshore ya. Pertama kali aku ngejob itu kan langsung di offshore. Yang tadi aku cerita, aku ngejob di PHM Balikpapan, itu aku langsung di offshore. Teman-teman satu batch aku itu di onshore dulu mereka. Aku kebetulan dapatnya langsung di offshore. Awal-awal kaget sih, soalnya buka jendela langsung laut gitu kan. Terus buka jendela langsung laut, terus pagi-pagi baru melangkah turun tangga juga langsung laut. Terus hiburan di sana nggak ada. Terjebak 19 hari, yang hiburannya cuma makan, terus ke helipad, foto-foto, udah itu aja. Terus di offshore itu, selama aku di offshore sih hiburannya cuma makan ya. Jadi kan kalau di offshore itu makan sehari itu 4 kali. Ada breakfast, lunch, dinner, sama supper. Supper itu jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Jadi kalau lunch itu jam 11 sampai jam 1 siang, kalau dinner itu jam 5 sampai jam 7 malam, breakfast jam 5 sampai jam 7 pagi. Jadi masing-masing ini 2 jam. Terus hiburan di sana, karena makan sehari ada 4 kali, aku hampir makan sehari 4 kali sih, tapi seringnya 3 kali aja sehari. Yang di rumah aku makan cuma sehari 2 kali, di lapangan aku mau nggak mau makan sehari 3 kali, karena makannya enak-enak, dan hiburan aku di sana cuma makan. Terus pengalaman di lapangan itu banyak banget, karena cewek satu-satunya, jadi gimana ya, cowok-cowok di lapangan kan banyak juga yang udah berkeluarga. Mereka udah berkeluarga dan sebulan, ada juga yang malah 2 bulan. Sebenarnya kita itu ngejob di lapangan, satu orang maksimal 28 hari. Jadi kita ada namanya T-card. T-cardnya itu mencatat kita datangnya hari apa, kita harus 28 hari kemudian kita harus pulang gitu, nggak boleh lebih dari 28 hari. Tapi terkadang karena crew change-nya yang nggak benar, atau karena lagi nggak ada boat, nggak ada crew boat dan sebagainya, nggak ada crew change. Jadi banyak juga orang-orang di lapangan yang terjebak sampai 2 bulan. Nah, karena banyak di lapangan yang udah berkeluarga dan nggak pulang sampai 2 bulan di lapangan, ngeliat cewek pasti kaget gitu kan mereka. Jadi setiap jalan tuh mata langsung kayak laler hijau gitu loh ngeliatin yang gitu-gitu. Terus banyak juga pasti yang ganggu-ganggu, yang kayak minta-minta nomor WA. Sampai sekarang pun banyak orang-orang lapangan yang kayak suka video call aku, WA, terus ngajak ketemuan, mau ngirim makanan, barang gitu-gitu tuh banyak. Tapi cara menyikapi aku selama di lapangan sih mencoba ramah aja sama semuanya. Cuma ramahnya yang nggak bikin GR orang lain gitu loh. Ramahnya yang seadanya, secukupnya. Yang profesional ya, Mbak? Iya, profesional. Karena kalau kita nggak ramah sama kru, mereka nggak akan mau bantuin kita. Kayak misalnya sering banget MWD itu kan, kayak aku kan namanya MWD ya, nama posisinya. MWD itu misalnya mau ngangkat barang dari sini ke rig floor gitu, dari tempat aku kerja ke rig floor. Nah, ngangkatnya kan pakai crane. Kalau senior aku yang nyuruh, senior aku kan cowok semua. Kalau senior aku yang nyuruh, krunya suka nggak mau. Mereka kayak suka, Talia tuh yang kesini, suruh kita. Kalau sama seniorku, mereka kayak minta dibeliin rokok lah, atau minta duit lah. Tapi kalau sama aku nggak. Jadi kalau aku nggak ramah sama kru-kru yang ada di lapangan, mereka nggak mungkin mau bantu aku. Tapi dengan aku ramah secukupnya, ramah profesional ke mereka, mereka selalu mau bantu MWD. Jadi bisa dibilang dengan adanya cewek di lapangan, apalagi kayak aku kan di Sperry nih. Dengan adanya aku di Sperry, senior-senior aku kemarin sampai
berterima kasih juga karena dengan adanya aku, kru-kru itu banyak yang membantu pekerjaan kita, banyak yang dimudahkan lah pekerjaan kita dengan adanya perempuan di lapangan. Cuma ya harus jaga diri, harus ramah secukupnya aja ke kru. Kalau pengalaman aku yang unik sih kemarin ada tool pusher. Tool pusher itu kalau di rig offshore, jabatan nomor 1 itu OIM. OIM itu, tapi dia lebih ke manajemennya. Yang nomor 1 di bagian teknis itu namanya tool pusher. Tool pusher-nya itu kemarin di rig yang terakhir, orang India. Nah, dia suka joget-joget gitu kalau ada aku. Jadi dia suka nyetel lagu India, terus joget-joget, mungkin dia ngebayanginnya joget-joget sama aku kali ya. Satu rig itu udah tahu gitu loh kalau dia heboh banget ada aku. Terus suka ngasih makanan juga ke tempat kerja, suka ngasih makanan, suka nelfon-nelfon gitu-gitu lah, banyak sih yang kayak gitu-gitu. Tapi yang paling lucu kemarin dia sih. Lucu ya. Iya, pasti ada kesan-kesannya kalau misalnya kerja. Iya. Kesan-kesannya. Ya, semoga terjawab lagi tadi. Semoga terjawab ya, Gema. Ya, Gema. Ini ada yang mau nanya lewat chat tadi dari Iyasrul. Katanya selamat malam, mau nanya ke Mbak Thalia, kalau untuk jenjang karir di Halliburton seperti apa ya? Terima kasih Eka, pertanyaannya. Yasrul tuh Eka ya? Eka Yasrul. Terima kasih Eka pertanyaannya. Jadi untuk jenjang karir di Sperry ya, yang aku tahu di Sperry, kalau di PSL lain aku kurang tahu. Di Sperry sendiri jenjang karirnya itu untuk MLWD itu ada 5 level, ada F13, 14, 15, 16, 17. Aku sendiri sekarang ada di F13. Untuk naik ke F14 itu harus lewat assessment juga. Kayak kemarin kan aku dari trainee ke in charge itu ada assessment-nya. Jadi sekarang kan aku baru in charge. Terus 13 ke 14-nya itu senior-senior aku biasanya kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun baru bisa naik ke F14. Nah, jenjang karirnya itu dari F13, 14, 15, 16, 17 gitu aja. Tapi bisa juga banyak juga kejadian di senior-senior aku yang mereka udah F14 nggak mau lanjut nih ke F15. Nggak mau lanjut ke F15, mereka mau jadi koordinator atau jadi well planner, itu bisa juga. Atau enggak, pas di F15 mereka pindah ke directional driller. Yang tadi aku bilang, di Sperry itu kita bekerja samanya MWD bareng sama Didi, directional driller. Tapi untuk menjadi directional driller, itu syaratnya harus F15 dan pengalaman 5 atau 8 tahun gitu di MWD. Jadi kalau MWD udah berpengalaman 5 tahun, 8 tahun, kalau nggak salah 8 tahun, dan sudah F15, itu bisa daftar ke Didi, directional driller. Jadi di Sperry sendiri, nggak menutup kemungkinan kita bisa pindah posisi dari MWD ke Didi, ke well planner, ke koordinator, itu terbuka kesempatan untuk mengembangkan potensi kita dengan berpindah posisi. Juga untuk naik ke F14, 15, 16, 17 itu rata-rata 2-3 tahun. Seperti itu jenjang karirnya. Semoga terjawab ya. Troll. Ini masih, katanya terima kasih. Sama-sama. Masih belum ada yang mau nanya. Kalau misalnya mau bertanya, silakan ditekan raise hand-nya, nanti bisa langsung bertanya. Ini masih belum ada yang nanya. Mungkin Kak, ini aku sekalian mau nanya deh. Jadi kan kita kan komisi sebagai perempuan, apalagi di teknik ya, itu kan suka kayak apa ya, suka biasanya ini mah kerja di onshore aja, jangan di offshore gitu. Bisa nggak kayak memotivasikan gitu, supaya perempuan tuh kayak bisa juga gitu kerja di offshore gitu. Aku sendiri sih awalnya nggak pernah bercita-cita masuk service company ya, sebenarnya nggak bercita-cita kerja di lapangan. Aku tuh maunya udah kantoran aja, kerja cantik. Pokoknya lulus, aku mau kerja cantik di kantor, tapi maunya oil company, nggak mau perusahaan lain. Cuma setelah aku pikir, oil and gas ini nggak mungkin aku berpatokan harus di oil company dan maunya di kantor. Karena oil and gas company sendiri nggak banyak. Pertama, oil and gas company itu nggak banyak. Yang kedua, aku fresh graduate, aku belum punya pengalaman. Aku nggak mungkin pengen langsung duduk manis di kantor tanpa pengalaman, dan
Yang ketiga, yang tadinya aku nggak pengen sama sekali di service company, tapi karena aku idealis pengen di oil and gas, dan yang lagi buka lowongan itu service company, Halliburton, ya udah aku apply aja. Terus untuk memotivasi gimana sih cewek bisa kerja di lapangan, itu semua kayaknya karena, ini sih Salma, karena keadaan aja. Keadaan yang idealis, yang pengen langsung punya penghasilan setelah lulus, dan yang lagi buka service company, mau nggak mau itu semua harus dijalani. Sebenarnya kerja di lapangan itu kalau boleh jujur buat cewek berat, butuh fisik yang kuat juga. Makanya medical check up yang kemarin, pas tes medical check up itu komplit banget, yang kita lari di treadmill, terus larinya tuh lari nanjak di treadmill. Jadi benar-benar dicek banget semua fisik, seluruh badan benar-benar dicek, harus benar-benar sehat. Terus berat sih kerja di lapangan, tapi memotivasi itu ya aku mikirnya sih aku fresh graduate, aku nggak punya pengalaman apa-apa, nggak ada yang bisa aku jual nantinya, karena kan pada akhirnya aku tetap pengen kerja di kantor. Namanya perempuan pasti pengen tetap kerja yang cantik gitu kan, tetap nggak mungkin selamanya aku di lapangan, tapi aku nggak punya nilai jual nih sekarang. Apa yang bisa aku jual dengan aku fresh graduate, nggak punya pengalaman apa-apa. Jadi yang motivasi kalau dari aku sendiri sih, aku pengen cari pengalaman dengan kerja yang berat, dengan banyak pressure di lapangan, mungkin bisa mencetak aku menjadi engineer yang siap pakai lah nantinya, gitu. Iya. Makasih Mbak. Ya, sama-sama. Ini kita masih menunggu yang kalau misalnya ada yang ingin bertanya. Aku boleh nanya nggak, Mbak Nadia? Boleh, Bang. Halo, oke. Mau nanya dong, kalau misalnya kan posisi engineer kan tadi cenderungnya lebih banyak yang cowok. Terus kalau dari keluarga sendiri ada concern nggak kalau misalnya kamu kerja di oil and gas, apalagi di site gitu loh, dari keluarga, meyakinkan keluarga gimana? Mama, papa gitu. Iya, makasih Bang pertanyaannya. Aku sendiri dari background keluarga yang nggak ada sama sekali di bidang perminyakan. Awal aku milih perminyakan pun orang tuaku bingung itu jurusan apa, tahu-tahuan dari mana jurusan itu, kenapa mau masuk perminyakan. Tapi aku jelasin sih, karena aku pengennya teknik, dan waktu itu harga minyak masih bagus ya Bang, pas aku masuk. Jadi aku bilang sih sama orang tua, teknik perminyakan tuh yang prospek lah buat kedepannya, salah satu teknik yang prospek, makanya aku mau ngambilnya perminyakan. Terus setelah lulus, aku daftar di service company dan keterima, aku cerita sama orang tua aku, gambaran kerja di site tuh begini. Ya karena aku lulusan perminyakan, dan itu sudah konsekuensinya bekerja seperti itu di lapangan, orang tuaku sejauh ini, orang tuaku menerima sih Bang, pekerjaan aku di lapangan. Mungkin ada juga pengalaman-pengalaman yang nggak mengenakan yang aku alami di lapangan, itu nggak aku ceritain ke orang tuaku. Karena takutnya mereka jadi kepikiran gitu, Bang. Jadi aku selama ini kalau cerita ke orang tua yang enak-enaknya aja. Jadi mereka menerima lah, nggak ada concern, nggak ada isu sama sekali tentang aku yang bekerja di lapangan ini. Karena sejauh ini pun aku bekerja lebih banyak enaknya kok Bang, daripada enggaknya di lapangan. Jadi yang aku laporin ke orang tua itu yang enak-enaknya aja. Biar mereka nggak kepikiran. Apalagi aku anak tunggal soalnya. Jadi ya harus seperti itu Bang. Harus difilter kalau cerita ke orang tua. Sip. Kalau ini suka suka pernah ngerasa ini nggak kalau di site, apalagi kan cewek ya? Iya. Kayak ngerasa sendirian, loh, kok gue cewek banget sendiri gitu. Suka ngerasa gitu gak sih? Lonely gitu gak sih kadang-kadang? Iya Bang. Gue gimana ya gue ya? Gitu loh. Gue ngapain nih gue di sini? Suka kayak gitu gak sih? Awal-awal? Nah, awal-awal aku kan job pertama tuh langsung ke offshore kan. Dan buka horden kamar tuh langsung laut gitu. Apalagi kalau malam-malam kan hitam gak kelihatan apa-apa tuh Bang lautnya. Terus langsung ngerasa, wah sendirian nih di laut, udah cewek sendirian, sekamar sendirian kan, berasa banget sih sendirian. Tapi perasaan kayak gitu sih sejauh ini aku selama ngejob itu cuma bertahan seminggu pertama, malah kayak nggak nyampe seminggu pertama deh Bang, kayak cuma 3 hari pertama. Habis itu aku
sering bergaul aja sama orang-orang, kayak sering di tempat makan, bonding sama orang-orang yang ada di sana. Terus suka main ke smoking room juga, suka main smoking room, ngobrol-ngobrol. Dan enaknya kalau di Rick yang terakhir kemarin, Bang, yang di OSES, itu company man-nya masih muda. Jadi kalau mereka lagi nggak ada kerjaan, mereka suka panggil-panggilin engineer-nya tuh main ke company man office, terus kayak bikin makanan, shabu-shabu, macam-macam, terus sambil nonton film, gitu-gitu, Bang. Jadi aku selalu dipanggil kalau ada acara-acara mereka, acara-acara ngobrol tuh selalu ikutan, nggak berasa sendiri jadinya. Oke. Sip. Sip, makasih. Thank you. Sama-sama, Bang. Terima kasih pertanyaannya, Pak Ardi. Ini masih juga belum ada yang mau nanya. Iya. Kalau nggak saya tanya lagi nih. Boleh, Bang, nanya lagi. Dalia, tadi kan tentang rasa sendiri, terus kalau dari pertama masuk itu ada spesifik nggak sih Halliburton itu misalnya requirement-nya kamu harus misalnya, karena kamu kan waktu masuk tuh kan experience dulu ya, sempat ya di beberapa perusahaan ya, 2 ya pasti. Iya, 2 Bang. Iya. Ada nggak sih misalnya requirement sertifikasi tertentu ketika harus join Halliburton gitu pada saat ya join FG-nya itu FG? Waktu di requirements-nya nggak ada, Bang. Jadi requirements-nya itu waktu itu nggak ada, cuma lulusan teknik, IPK minimal 3, terus itu aja, Bang. Sama ada ijazah gitu-gitu aja, Bang. Standar kok, requirements-nya standar banget. Nggak ada harus berpengalaman. Malah kemarin itu diutamakan fresh graduate, pengalaman maksimal 2 tahun kalau nggak salah pas aku itu. Makanya diterima yang anak-anak seangkatan semua, yang kelahiran 95, 96, 97. Oh, oke. Nggak ada yang pengalaman lebih dari 2 tahun, nggak ada di angkatan aku, di batch aku. Oke. Iya sih, ini saya juga nanya karena mungkin beberapa fresh grade juga ada kekhawatiran gitu loh, maksudnya. Emang kalau harus fresh grade biasanya ditanya, harus ada sertifikasi tertentu gitu baru bisa masuk, padahal kan kayak juga ya. Enggak sama itu sekali. Harus, ya teman-teman harus tahu kayak gitu. Nggak butuh pengalaman, diutamakan fresh graduate atau pengalaman maksimal 2 tahun malah. Jadi nggak butuh pengalaman. Iya. Teman aku yang 2 orang itu, 2 dari 8 juga benar-benar baru wisuda mereka, langsung keterima. Nggak ada pengalaman sama sekali. Oke. Kalau ketika join, itu kan ada training technical sama safety ya. Biasanya kalau di Halliburton technical trainingnya? Kalau kemarin technical sama safety-nya itu di kantor. Terus kita juga di trainingin Bosiet, Bang, yang offshore itu, basic offshore safety itu. Kemarin aku Bosietnya di Balikpapan, tapi ada juga beberapa teman aku yang Bosiet di Samsung Tiara yang di Cilegon. Terus Samsung Tiara yang di Cilegon. Terus kemarin juga sebenarnya seharusnya bulan ini aku training di Houston. Training buat anak-anak baru. Tapi karena COVID, training centernya di sana ditutup, jadi dibikin di region masing-masing, Bang. Sayang banget. Jadi sekarang ini posisi aku lagi training, makanya lagi off. Makanya bisa kayak gini. Iya. Lagi training. Jadi dibikinnya di negara masing-masing. Kalau training kan dari yang kita dapat waktu kuliah, ya kan? Sama yang di trainingin itu klop-klop aja atau lebih banyak ilmu barunya biasanya? Tapi kalau dari kamu sih ya, dari sisi kamu. Ya, kalau dari sisi aku, karena aku lulusan perminyakan, masih banyak yang klop, tapi banyak juga ilmu-ilmu baru yang aku dapat. Cuma untuk teman-teman aku satu batch, kita kan satu batch ber-8, yang perminyakan cuma 2. Sisanya ber-6 macam-macam, ada mesin, geologi, mesin sama geologi aja sih, mesin sama geologi. Oh, ada geofisika juga. Untuk mereka itu bener-bener belajar dari awal, Bang. Bener-bener nol banget. Tapi karena kalau di Halliburton, kita itu sistemnya direkrut,
terus kita masuk, kita cuman training safety sama technical, abis itu negotiate, dan langsung dilempar ke site masing-masing. Jadi di satu site itu kita berdelapan nggak boleh bareng, harus satu-satu, setiap site satu-satu. Jadi kita di sana exposure, belajar sampai 2-3 kali naik rig, baru kita ditrainingin yang ke Houston itu. Tapi karena di Houston nggak bisa, makanya kan trainingnya kemarin tuh, baru-baru ini, baru seminggu yang lalu. Mungkin kalau di service company yang lain, ada juga yang teman-teman aku di service company lain itu, rekrutmen langsung training, baru ngejob, baru exposure. Kalau di Halliburton sendiri, sistemnya untuk Sperry kita exposure dulu, baru training. Kalau untuk PSL lain, baru setauku mereka juga training dulu, baru exposure. Nah, karena Sperry kita itu exposure dulu, baru training, makanya teman-teman aku yang jurusan-jurusan lain ini, yang nggak tahu sama sekali, mereka selama training bisa ngikutin, karena udah dapat di lapangan kan. Jadi, sejauh ini untuk teman-teman yang bukan teknik perminyakan bisa ngikutin untuk trainingnya. Karena kita belajar dulu di lapangan, baru training. Jadi pas training tuh nggak haho-haho nih, apa ini apa, karena udah dapet di lapangan. Udah dapet sedikit gambaran lah di lapangan. Di trainingnya tinggal memperdalam aja. Jadi memang nggak harus teman-teman dari perminyakan yang bisa ngikutin ya? Nggak sama sekali, Bang. Banyakan yang bukan perminyakan malah di Sperry. Mesin banyak banget, mesin sama elektro tuh paling banyak. Oke, terima kasih. Lanjut Mbak Salma. Sama-sama, Bang. Terima kasih Fardi pertanyaannya. Ini sekarang udah ada yang antri nih, ada 2 pertanyaan. Satu-satu ya saya bacain. Ini dari Ayuni kalau nggak salah. Halo Kak, nanya-nanya nih tips and trick biar bisa dipanggil interview, apalagi fresh graduate nih gimana? Apalagi kan belum punya pengalaman dan sertifikasi seperti itu. Terima kasih. Makasih pertanyaannya. Untuk biar bisa dipanggil interview, sejauh ini aku lumayan sering dipanggil interview kalau apply. Walaupun ujung-ujungnya nggak dapet, tapi lumayan banyak gitu yang manggil aku interview. Mungkin kalau bisa kasih tips, itu CV jangan kebanyakan, jangan 2-3 halaman. CV cukup 1 halaman aja, tapi epic gitu tampilannya. Rapi, terus warnanya juga jangan yang terlalu ngejreng, jangan yang terlalu gonjreng. Dan di sana kita jabarin kayak pengalaman kita ini, sama ada deskripsinya juga. Pengalaman kita ini, kita ngapain aja di pengalaman kita itu. Terus kalau aku bisa kasih tahu lagi juga, foto sih kayaknya itu berpengaruh banget lumayan dilihat sama HR. Karena kalau fotonya yang nggak rapi, yang nggak menarik tuh bukan harus bagus sih, maksudnya fotonya rapi, terus kalau bisa yang cewek-cewek makeup di foto, tapi makeupnya jangan yang menor-menor banget. Terus aku tuh kalau foto di CV pakainya foto pas wisuda, foto ijazah, jadi pakai blazer hitam, terus yang backgroundnya biru, terus lagi rapi banget. Jadi mungkin biar dipanggil interview itu CV fotonya dibagusin, terus jangan terlalu banyak CV-nya, maksimal 2 lembar sih. Soalnya teman-teman aku yang biasanya CV-nya 3-4 lembar itu jarang dipanggil. CV maksimal 2 lembar, tapi kalau bisa 1 lembar aja yang udah mendeskripsikan semuanya. Terus mungkin kalau Halliburton juga kadang-kadang sistem rekrutmennya nggak cuma lewat website, dia juga bisa lewat email. Kita email HR-nya misalnya. Kalau email HR-nya itu bikin body emailnya yang bagus kata-katanya. Jangan yang kayak, ini CV saya gitu. Tapi pakai bahasa Inggris ya. Misalnya kayak, here is my curriculum vitae, please review gitu. Jangan yang gitu doang. Tapi perkenalkan juga diri kita siapa di body emailnya. Terus di body email juga kita bilang kita menunggu balasan dari HR-nya. Kita sangat antusias sama lowongan ini. Ya, mungkin kayak gitu sih kalau dari aku, biar bisa dipanggil ke rekrutmen. Jadi sopan santun tuh harus yang pertama ya, sama kayak rapi. Iya, kerapihan, sopan santun, itu pasti dinilai banget sama HR-nya untuk dipanggil ke rekrutmen. Kayak first impression. Iya, first impression, bener banget, Salma. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Arfian Yudi Wibowo. Pertanyaannya, maaf lagi, dari tadi ada yang ini.
Oh, apa sih requirement untuk anak teknik agar bisa keterima di Halliburton? Kalau requirement dari Halliburton sendiri kemarin requirement-nya standar banget, yang kayak IP-nya 3, terus lulusan teknik, terus fresh graduate dengan pengalaman maksimal 2 tahun. Tapi mungkin ada requirement terselubungnya ya. Jadi kemarin setelah aku keterima, senior-senior aku sama koordinator-koordinator yang ikut interview pas aku lagi rekrutmen itu, mereka cerita katanya, dilihat juga sih dari FGD-nya itu. Paling dilihat tuh FGD. Karena kalau written test udah keterima, kan lanjut ke FGD, terus lanjut ke interview. Di FGD itu dilihat anak-anak yang dominan itu langsung nggak dilolosin lah ya, langsung nggak masuk ke list orang-orang yang mungkin keterima. Terus dari FGD sama dari interview mereka sangat melihat penampilan. Harus yang rapi, yang sopan, santun dalam berbicara. Terus kalau IP kayaknya nggak terlalu berpengaruh ya, karena teman-teman aku pun nggak semua cum laude di atas 35 gitu, nggak. Yang penting 3. Terus penampilan sih mereka ceritanya, karena di batch aku pun anak-anaknya yang rapi-rapi, yang nggak, walaupun kita anak teknik suka gondrong-gondrong kan cowok-cowoknya, terus cewek-cewek teknik yang kucel-kucel nggak bermakeup gitu, nggak memperhatikan penampilan, banyak yang kayak gitu kan. Nah, untuk yang terbiasa seperti itu, pas interview, pas lagi rekrutmen, pas lagi FGD, lagi written test, lagi interview, mungkin diperbaiki penampilan yang rapi, yang cowok-cowok kayak rambutnya lebih rapi lagi, cewek-cewek juga touch up sebelum interview. Kalau dari senior aku kemarin ceritanya gitu sih, selama mereka nge-rekrut kita, yang mereka perhatikan itu. Karena kalau dari written test udah lolos, written test kan cuman yang tadi kan, yang TOEFL, yang tes matematika, fisika, logik. Kalau itu udah lolos, menurut mereka udah sama semua nih kepintarannya, apalagi yang bisa dinilai dari anak-anak ini. Misalnya kayak ada 4 orang, terus yang diterima 2. Kepintarannya sama nih semuanya, yang bisa dinilai apa? Yang dilihat dari mereka. Mereka bilangnya sih dari penampilannya, makanya dari 4 ini diambil yang 2 penampilannya lebih baik dari 2 lainnya. Seperti itu. Ya, apakah sudah terjawab? Ini tadi. Ya, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Jadi saya lewat chat pertanyaannya. Terus ada ini tadi admin 1 bangun energi. Bertanya katanya. Iya. Silahkan ini. Halo Mbak Salma. Halo. Halo Mbak, saya Vini dari Bangun Energi. Iya, halo Mbak Vini. Sebenarnya baru ngikutin sih, jadi belum tahu apakah ini pertanyaan udah pernah ditanya apa belum. Pertama, kan kalau lihat dari tampilan kan kayaknya kalau kerja di kantor aja pasti lowongan masuk lah buat Mbaknya ya gitu. Apa sih yang menarik sampai harus ke offshore gitu kan? Di mana itu laki-laki semua gitu kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa sih cita-citanya? Di end of ini tuh cita-citanya mau kemana gitu? Aku pengen tahu. Makasih Mbak Vini pertanyaannya. Yang aku kejar karena aku lulusan perminyakan dan aku merasa aku belum punya pengalaman. Aku lulus dari perminyakan tapi aku belum punya pengalaman nih. Aku belum punya sesuatu yang bisa aku jual. Makanya aku rela untuk kerja di lapangan, di offshore yang mayoritas cowok semua, yang kita di Mbak Vini bilang. Terus menurut aku sendiri kerja di offshore, di lapangan, onshore ataupun offshore itu punya nilai tersendiri. Jadi banyak banget pengalaman yang aku dapat di lapangan yang nggak mungkin aku dapat di kantoran, yang bikin aku lebih tough, yang bikin aku lebih banyak belajar juga sebagai engineer. Dan kalau ditanya cita-cita aku apa, cita-citaku karena aku lulusan perminyakan dan sampai sekarang masih idealis, jadi kalau ditanya cita-citaku untuk masa depan dan aku jawabnya sekarang, itu aku tetap mau bekerja di oil and gas, walaupun harga minyak udah krisis banget sekarang, terus lagi pandemi juga, tapi aku tetap bercita-cita kerja di oil and gas.
Dan aku bercita-citanya bekerja di oil and gas company, bukan di oil and gas service. Di oil and gas service ini mungkin bisa dibilang mencari pengalaman di oil and gas ini. Tapi di oil and gas, maksud aku di oil and gas service, kalau dibilang mencari pengalaman, iya aku mencari pengalaman. Tapi kalau nanti pun di oil and gas service aku bisa pindah ke kantor, aku nggak di lapangan lagi, itu aku mau pindah ke kantor. Cuman tetap aja pada akhirnya aku bercita-cita bekerja sebagai engineer di oil and gas company seperti di Pertamina, BP. Tapi untuk saat ini aku sangat bercita-cita bisa bekerja di Pertamina sebagai oil and gas company. Karena seperti yang kita tahu Pertamina kan BUMN, lebih settle, dan untuk perempuan lebih aman, lebih bagus lah untuk bekerja di oil and gas company seperti Pertamina. Jadi aku di lapangan ini mencari pengalaman, dan pengalaman di lapangan itu menurut aku sangat berharga, sangat bisa membantu aku menjadi engineer yang handal, yang siap pakai di oil and gas company nantinya. Seperti itu Mbak Vini. Mbak Vini, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oh, di mute. Udah bisa belum? Belum. Oke. Iya. Iya, jawabannya iya. Luar biasa ya. Karena terus terang buat saya gapnya tuh banyak banget kan kalau di laut gitu kan. Terus kemarin juga pembicara yang sebelumnya tuh ada Kak Anik ya. Anik apa siapa tuh? Sampai menikah, sampai punya anak 2 tetap di offshore gitu kan. Saya angkat topi itu untuk yang seperti itu. Makanya aku tanya, kayaknya kalau misalnya di kantor pun pasti gampang lah, maksudnya bukan gampang ya, bisa lah masuk ke kantor gitu ya. Tapi aku acungin jempol lah, mau dulu di lapangan. Yes, sukses Mbak. Terus. Yuk. Amin. Makasih Mbak Vini. Yuk. Terima kasih. Sekarang ada pertanyaan dari Winda. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk lulusan teknik kimia yang perempuan bisa bersaing di industri, karena rata-rata yang dibutuhkan kualifikasi untuk laki-laki, dan kebanyakan untuk perempuan lebih ke quality control atau research and development. Padahal basicnya teknik kimia harusnya mengisi posisi proses engineer. Itu pertanyaannya. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Untuk di oil and gas service company ini, karena kita itu bekerja di bidang jasa, jadi untuk teman-teman yang belum tahu, oil and gas service company itu di bidang jasa. Sebagai MWD engineer, aku di bidang jasa pengeboran. Jadi kayak kemarin aku kerja di RIK itu, lapangan yang aku kerjakan itu lapangan Pertamina. Nah, Pertamina menyewa jasa Halliburton, Sperry, untuk mengebor lapangan mereka. Jadi kalau di service company sendiri itu nggak ada yang namanya proses engineer, nggak ada quality control. Kayak di Sperry itu adanya yang tadi sudah aku jelasin, adanya field engineer, MWD sama DD-nya, terus adanya log analis, well planner, koordinator, dan sebagainya. Kalau untuk pertanyaannya mungkin bersaing di service company atau gimana? Karena di service company nggak ada proses engineer. Adanya cuma field engineer sama yang tadi sudah aku sebutin. Pertanyaannya tadi bersaing di industri, tapi kalau ini ada Winda mau boleh bertanya langsung, coba saya cari sebentar. Ya. Mbak Winda? Oh, hilang. Mungkin pertanyaannya gimana cara aku menjawabnya untuk bersaing di Halliburton sendiri aja kali ya. Oh ya, boleh. Karena kan dia kan teknik kimia. Gimana caranya dia bersaing dengan teknik lain untuk bisa keterima di Halliburton gitu. Untuk di Halliburton sendiri, teknik kimia itu paling banyak diterima di Baroid. Baroid itu yang mat engineer tadi, karena pekerjaan Baroid itu di lab dia. Di lab, dan pekerjaan mereka itu membuat lumpur selama pengeboran. Nah, itu kan berhubungan banget dengan teknik kimia. Tapi di Sperry sendiri, di MLWD Engineer itu juga banyak lulusan teknik kimia. Nah, menurut aku cara bersaingnya, dan dia juga perempuan,
sebenarnya di oil service company itu sangat terbuka untuk perempuan, apalagi sekarang lagi apa ya namanya itu, kayak kesetaraan gender gitu. Jadi dari permintaan dari global untuk penyetaraan gender, nggak cuman cowok-cowok aja yang diterima, cewek-cewek juga diterima. Jadi sebenarnya untuk perempuan di service company itu terbuka lebar banget kesempatannya. Kayak batch aku aja 8 orang, 4 cewek, 4 cowok kan. Jadi untuk perempuan itu sangat terbuka kesempatannya di service company. Teman-teman aku di service company lain juga banyakan cewek yang keterima. Cowok-cowok malah lebih banyak cewek lah daripada cowok yang keterima. Jadi untuk cewek-cewek, apalagi teknik kimia, selama lulusan teknik, menurut aku harus pede aja sih. Pasti bisa bersaing. Asal lulus lulus tes-tesnya yang written, FGD, interview gitu aja. Harus persiapin diri aja ya buat persiapin diri aja. Oke, ini banyak yang nanya di chat. Kalau misalnya mau bertanya langsung bisa pakai tombol raise hand-nya ya. Ini saya bacakan yang di chat dulu, yang tadi ngantri, soalnya ada banyak ternyata. Ini dari Denny Misbah. Kak, boleh sharing apakah Halliburton mempunyai suatu divisi yang job desk engineering-nya lebih ke membuat sequence atau kontrol dalam sebuah proses di perminyakan, atau software engineer? Software engineer. Oh iya, paham pertanyaan. Jadi kalau untuk software engineer, kalau di Halliburton itu nggak terlalu muncul. Kalau di perusahaan yang sebelah, oil service-nya satu lagi yang warna biru, kalau Halliburton kan merah. Yang warna biru itu software engineer-nya ini banget, karena aku juga pernah ikut training di perusahaan itu, training software. Kalau di Halliburton itu nggak terlalu berperan banget software engineer-nya. Cuman di Halliburton itu landmark yang tadi yang di PSL aku jelasin, itu di landmark namanya. Kalau mau daftar di landmark-nya itu software engineer. Landmark nama PSL-nya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Ini dari Arfian Yudi Wibowo. Maaf, boleh nanya, kuliah jurusan perminyakan itu susah nggak sih? Karena banyak teman-teman yang nyerah di tengah. Kuliah perminyakan susah nggak susah? Karena perminyakan sendiri, gimana ya? Perminyakan itu kita nggak bisa bayangin keadaan di lapangan itu seperti apa. Yang kita bisa pelajari di kuliah itu cuman textbook, teori, hafalan, hitungan, semua yang diajarin dosen ya udah kita telan aja. Tapi sampai aku lulus pun aku masih bingung, maksudnya apa sih yang aku pelajari itu. Cuman tahu kalau ujian ya udah lulus, kalau sidang aku bisa bikin skripsi, bisa jawab pertanyaan, udah itu aja. Tapi pas lulus juga masih pelangap-pelongo juga. Terus pas daftar di Halliburton, di Sperry, di situ aku baru banyak belajar lagi. Jadi kalau ditanya susah atau enggak di perminyakan, susah-susah gampang, karena mata kuliahnya itu benar-benar teknik semua, benar-benar hitungan-hitungan, banyakan hitungan. Hafalan juga ya banyak, tapi banyakan hitungan. Terus dari semester 1 sampai semester 3 apa semester 4 gitu, kita masih dapat matematika. Jadi untuk yang nggak suka matematika, ya kalau mau masuk perminyakan disuka-sukain. Soalnya ada matematika 1, 2, 3 sama matematika teknik. Masih ngulang matematika SMA tuh kalau matematika 1 sama 2. Kalau 3 sama teknik udah yang advance. Terus kita juga masih belajar fisika, masih belajar kimia. Terus kita belajar termo, kayaknya di SMA 2 ada ya termodinamika dasar. Terus habis itu di semester 4 ke atas tuh baru perminyakan semua, materi tentang perminyakan semua. Nah, kalau ditanya susah atau enggak, semua jurusan itu pasti ada susahnya kan ya. Kayak jurusan apapun itu pasti ada susahnya. Cuma kalau di teknik itu, semua teknik ya aku rasa, semua teknik ada yang namanya praktikum kan, laboratorium. Nah mungkin dibilang susah sih di teknik gak terlalu susah juga. Karena teman-teman aku banyak banget yang lulus tepat waktu malah. 4 tahun itu kayaknya setengah angkatanku lulusnya 4 tahun. Yang 5-6 tahun tuh dikit banget. Mungkin kebetulan angkatan aku semangat-semangat kali kuliahnya ya. Jadi lulusnya cepat. Teman-teman aku dikit banget yang cuma setengah jalan tuh kayak cuma 2-3 orang yang setengah jalan. Sisanya lulus sampai bahkan lulusnya tepat waktu semua. Terus mungkin yang bikin
kelihatannya di minyak itu susah itu praktikum-praktikumnya. Karena kan praktikum itu ada, satu semester ada 2-3 praktikum deh kalau nggak salah. Dan praktikum itu laporannya banyak. Laporan, terus kuis-kuisnya. Yang bikin susah sih itu aja. Kalau yang lainnya standar kok. Cuman kayak kuis, UTS, UAS, gitu-gitu aja. Nggak susah. Susah-susah gampang, gampang-gampang susah lah. Gitu. Ada tantangannya ya masing-masing. Ya, ada tantangannya. Ya. Baik, semoga tadi terjawab ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Firman Edi. Kak Thalia mau bertanya, hal-hal apa yang menarik ketika bekerja pada field offshore dan bagaimana koordinasi dengan senior maupun tim lainnya? Kakak suka mancing ikan kan kalau di offshore? Satu lagi, Kak Thalia apakah sering ngikutin training di luar rotational dari Halliburton? Tadi tantangannya ya? Pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama itu, apa yang menarik ketika bekerja pada field offshore dan koordinasi sama? Iya. Yang menarik di offshore itu karena aku belum pernah ke offshore sama sekali, tapi aku pada dasarnya suka laut. Aku suka berenang soalnya kan. Jadi penasaran sih waktu itu offshore tuh kayak gimana sih. Terus dari zaman kuliah pun aku suka lihat-liatin gitu rig offshore tuh kayak gimana sih, lihat-lihat di YouTube, pengen tahu, pengen deh ke sana. Tapi kok kayaknya males ya kerja di lapangan panas-panasan, tergosong, teritem gitu. Terus aku jadi kayak nggak mau kerja di lapangan, apalagi di offshore. Nggak mau banget pokoknya, maunya di kantor aja. Cuma kayak yang tadi aku bilang, adanya lowongan di Halliburton Field Engineer, ya udah aku apply, terus aku dapet nih dan langsung ngejob di offshore. Yang menarik itu menurut aku yang menarik di offshore itu ini sih yang tadi aku bilang, yang buka jendela langsung laut, terus ternyata di sana nggak ada hiburannya, terus tapi di offshore itu akomodasinya bagus. Jadi teman-teman aku kemarin satu batch yang mereka langsung kelempar ke lapangan onshore, mereka mengeluh di sana tuh makanannya nggak enak, akomodasinya nggak bagus. Kalau aku akomodasinya bagus, kasurnya satu kamar, kasurnya atas bawah. Sama sih di onshore juga gitu. Cuman di onshore itu kamar mandinya di luar. Kalau aku kemarin kamar mandi dalam. Terus kebetulan juga kemarin karena aku cewek sendiri dapat fasilitas yang sebenarnya itu kamarnya petinggi-petinggi lah. Jadi di kamarku ada kulkas, ada sofa, terus kamar mandi dalam, air hangat juga kalau di offshore itu kamar mandinya. Terus yang aku menarik kayak, wah keren banget ya di offshore kayak gini bisa ada kamar sebanyak ini. Satu lapangan tuh kalau offshore kurang lebih bisa 120 kamar. 120 kamar. Keren banget ya rig kayak gini. Rignya kan kemarin aku nama rignya jenis rignya tuh jack-up. Jadi jack-up itu nancep di dasar laut. Terus aku mikir dengan kakinya rig yang cuma sekecil itu kok bisa ya bisa memuat 120 kamar, terus ada tempat makannya namanya geli kalau di offshore itu. Tempat makan yang gede kayak gitu, terus makannya enak-enak, ada helipad-nya. Terus aku mikir, wah keren banget ya, bisa kayak gini, menarik banget gitu. Terus yang bikin aku menarik lagi, karena pertama kali aku ngejob itu di offshore, aku waktu itu kebetulan naik helikopter ke sana. Dibilangnya kalau di oil and gas itu naik chopper, bukan helikopter, naik chopper. Jadi aku merasa, wah keren juga ya naik helikopter yang selama ini cuma kayak ngeliat-ngeliat doang, naik helikopter tuh kayak gimana sih, terus kesampean bisa naik helikopter, terus kerja di offshore, mendarat di helipad offshore, kayak itu menarik banget sih buat aku. Nggak semua orang kan bisa punya pengalaman kayak gitu, pengalaman yang menarik banget buat aku kerja di offshore, karena banyak banget yang selama ini cuma kita lihat di YouTube yang kayak gimana sih pekerja-pekerja offshore tuh kerjanya apa sih, kayak gimana sih mereka kalau naik chopper ke lapangan, tapi bisa kita alamin sendiri. Itu yang menarik buat aku. Terus tadi pertanyaannya apa lagi? Apa yang menarik? Terus sama ini, apakah sering ngikutin training di luar or rotational dari Halliburton? Kalau training di luar, karena aku baru, trainingnya itu yang kemarin dijadwalin cuman yang di Houston aja. Untuk anak-anak baru kan langsung ngejob di lapangan, habis itu di trainingin kan di Houston. Tapi karena lagi COVID, lagi pandemi, di sana training centernya ditutup, aku training sekarang nih, lagi training di kantor biasa aja, di region masing-masing. Untuk training di luar negeri, di Halliburton itu banyak kesempatan training di luar negeri.
training luar negeri itu biasanya di training centernya di Houston, tapi bisa juga di Dubai, antara Dubai sama Houston. Cuman kalau sekarang lebih banyak yang di trainingin di Houston. Nah, kesempatan trainingnya itu banyak. Kalau untuk anak baru, itu ada 3 training. Ada 3 training yang harus di Houston. Untuk senior-senior pun nanti mereka misalnya mau naik ke level berikutnya, misalnya kayak aku kan F13, mau naik ke level F14 itu kalau nggak salah harus ikut training apa dulu gitu. Nah, itu juga nanti trainingnya di Houston. Terus banyak kok kesempatan untuk training ke luar negeri. Terus tadi juga pertanyaannya ini ya, gimana koordinasi dengan senior ya, dengan tim? Iya, kita juga. Koordinasi dengan senior, dengan tim, mencoba mengakrabkan diri sih dari awal. Jadi dari awal kita berangkat bareng. Udah langsung kenalan sama senior-senior, kayak WA dulu sih awalnya. Mas, besok berangkat jam berapa ya? Besok aku bareng ya, gitu-gitu kayak SKSD aja awalnya. Pokoknya gimana caranya kita bisa bonding sama senior, gimana caranya kita bisa akrab sama senior. Karena kita 28 hari bekerja bareng sama senior-senior kita itu. Dan untuk aku perempuan di lapangan kalau ada apa-apa tuh aku berasa banget yang bela itu senior-senior aku. Karena kan selama di lapangan aku mencoba deket nih sama senior-senior aku. Dan untungnya bonding nih aku sama senior-senior aku. Jadi kalau ada apapun yang terjadi di lapangan, aku cerita ke senior-senior aku. Dan kalau ada apa gitu di lapangan, mereka pasti siap sedia banget buat belain aku. Koordinasi sama sama seniornya. Kita kan kerjanya untuk MWD ini shift-shiftan. Jadi kalau di onshore itu cuma ada 2 orang, 2 MWD. Lead sama second man namanya. Second man itu orang kedua. Nah, lead-nya itu biasanya masuknya dari jam 6 pagi ke 6 sore. Kalau di offshore dan di onshore itu, di lapangan, shift-nya itu 6-6. Jadi 6 pagi ke 6 sore, dan 6 sore ke 6 pagi. Nah, karena di offshore itu ada 3 orang yang bekerja, MWD-nya 3. Soalnya di offshore itu lebih kompleks kan pekerjaannya. Jadi butuh 3 engineer. Ada 3 MWD, yang pertama itu lead-nya masuk 6 pagi ke 6 sore. Yang kedua second man-nya, 6 sore ke 6 pagi, aku third man nih. Aku third man ini masuknya swing. Masuknya dari jam 12 malam ke 12 siang. Jadi setiap hari aku masuknya 12 malam ke 12 siang. Jam tidurku berubah drastis. Pagi yang biasanya aku baru bangun, sekarang paginya tidur gitu kan. Terus koordinasinya sama senior ya tetap ini sih tepat waktu. Misalnya kayak senior aku lagi kan di sana kan sistemnya back to back kan yang kayak tadi shift-shiftan. Senior aku lagi keluar ya aku yang jaga. Terus aku selalu datang tepat waktu, jangan sampai senior aku nungguin aku gitu-gitu aja sih. Selama kita koordinasinya bagus dan teamwork-nya bagus, senior-senior juga pasti mau ngajarin dan mau ngebelain kita dalam situasi apapun. Terus tadi pertanyaannya mancing ya? Mancing, aku nggak pernah mancing di laut soalnya nggak bawa pancingan. nggak ada yang mancing di laut. Nggak boleh sebenarnya, cuman ada juga yang nyuri-nyuri mancing di laut. Cari-cari kesempatan yang mumpung di laut. Cari kesempatan. Ini tadi katanya wah enak menu makanannya di Marshall ya Kak. Iya, makanannya enak-enak banget di offshore. Di sana kan ada chefnya. Terus makanannya biasanya ada menu Indonesia sama expat. Karena kan di offshore itu kita kerjanya bukan orang Indonesia aja, ada expatnya juga. Tergantung rig-nya. Kalau rig-nya yang punya orang Cina, expatnya orang Cina. Kalau rig-nya yang punya orang India, expatnya orang India. Makanan expatnya tuh enak-enak. Terus bisa request juga, kadang-kadang bisa request makanan. Kalau mau dimasakin apa, tuh bisa. Biar nggak ngerasa homesick kali ya. Hiburannya makanan aja di lapangan. Iya. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Susan. Prospek pekerjaan untuk teknik perminyakan bagaimana? Prospek pekerjaan? Iya. Prospek pekerjaan untuk perminyakan, sekarang kan harga minyak lagi jelek ya. Jadi untuk service company sendiri, setahu aku sekarang lagi jarang juga yang rekrutmen. Untuk Halliburton tahun ini nggak rekrutmen. Tahun lalu kan aku rekrutmen tahun lalu, tapi diterima tahun ini. Mungkin kalau untuk service company itu karena banyak nge-layoff pegawai juga, jadi nggak rekrutmen. Tapi kalau untuk oil company, setahu aku Pertamina, BPS juga nggak mengadakan rekrutmen untuk tahun ini. Terus untuk oil company lain, BP kalau nggak salah rekrutmen. Mungkin tetap ada sih beberapa yang rekrutmen. Prospeknya mungkin kalau lagi pandemi gini kurang bagus ya prospeknya. Tapi kita berharap ke depannya bisa normal lagi harga minyak, bisa
banyak rekrutmen biar teman-teman fresh graduate juga bisa langsung terjun ke oil and gas company atau service company. Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi sejauh ini. Ini dari Arfian Yudi Wibowo nanya lagi tadi sebelumnya sudah bertanya, katanya kalau anak elektro itu relevansinya di bagian apa ya kalau di offshore? Di PSL aku, di Sperry, itu banyak anak elektro juga. Elektro, mesin. Elektro itu untuk di offshore ya. Maksudnya di field, sebagai field engineer kan. Sebagai field engineer itu paling masuk di PSL aku, di Sperry. Karena kita itu kerjanya telemetri. Telemetri itu mendapatkan data downhole, data dari bawah permukaan sampai ke surface, ke permukaan. Nah, telemetrinya itu berhubungan sama kabel, sama komputer, sama mesin-mesin, sama alat-alat yang berat, terus gimana cara setup kabel-kabelnya itu, supaya data dari bawah permukaan bisa nyampe ke atas permukaan. Nah, itu kan elektro banget. Makanya di PSL aku tuh banyak anak elektro. Jadi kalau ditanya anak elektro paling nyambung kemana? Ke Sperry, ke PSL aku. Banyak soal anak elektro di Sperry. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Yolanda. Pertanyaannya, untuk di service company, kira-kira bagaimana jenjang karir yang didapatkan? Kira-kira apa tips and trick agar memiliki jenjang karir yang baik? Jenjang karir yang didapatkan ya di service company. Kalau di Sperry sendiri, yang tadi aku jelasin, di Sperry itu jenjang karirnya terbuka banget. Bisa dari MWD pindah ke Didi, ke koordinator, atau dari MWD mau naik-naik level aja, ke 14, 15, 16, 17 itu bebas semuanya. Selama kita lolos assessment, selama kita jadi karyawan yang baik, selama kita sudah mencukupi requirements, itu sangat terbuka lebar semua jenjang karir di Sperry. Terus tips and trick-nya mungkin untuk jenjang karir yang bagus, jangan sampai bikin masalah selama ngejob, jangan sampai ngerusakin alat, jangan sampai mengecewakan klien, membawa nama buruk perusahaan, terus mungkin betah-betahin di lapangan, supaya di lapangan tuh anggap aja exposure, supaya kita bisa naik level, bisa pindah posisi ke Didi, ke posisi-posisi lain. Sebenarnya jenjang karir di service company itu bagus, karena kita terbuka, bisa pindah ke posisi manapun. Bahkan kemarin aku di lapangan ketemu sama engineer, field engineer juga, dia dari PSL lain, dari Completion. Completion itu salah satu PSL di Halliburton, tapi dulunya dia di Sperry. Jadi dari Sperry dia entah layoff atau resign, ya aku kurang ingat juga. Terus dia pindah ke Completion. Jadi nggak menutup kemungkinan dari PSL kita bisa pindah ke PSL lain selama PSL lain itu membutuhkan dan kita memenuhi requirements-nya. Begitu. Oke, semoga terjawab ya tadi Yolanda. Ini sejauh ini masih belum ada pertanyaan lagi. Bisa diingatkan lagi, kalau misalnya ingin bertanya, silakan ditekan tombol raise hand-nya. Nanti bisa bertanya langsung. Saya nanya lagi deh, raise hand-nya begini boleh? Ya, boleh Pak, silakan. Iya, mau nanya. Hal yang tersulit yang dijalani sepanjang 8 bulan terakhir di offshore atau sebagai field engineer apa? Hal tersulit ya, Bang? Iya, ini kayaknya tough banget nih setiap ngadepin kayak gini, yaitu apa kira-kira? Hal tersulit ya. Pekerjaan fisik sih, Bang. Kalau kalau masalah homesick, terus yang catcalling dari kru, terus yang digangguin, ya macam-macam lah pasti kan di lapangan. Itu udah cukup tough lah aku menghadapinya. Yang masih aku keberatan sampai sekarang itu pekerjaan-pekerjaan fisik. Kayak nge-build alat kan sebelum kita make up, sebelum mulai drilling, itu kan nge-build sendiri. Nggak mungkin kita nyuruh kru, karena kru nggak tahu alat-alat kita. Mereka cuma bisa bawain alat kita dari sini ke sana, pakai crane gitu-gitu. Tapi kalau untuk nge-build alat sendiri tuh harus kita, dan alat-alat Sperry itu berat-berat banget, Bang. Sampai kemarin training aja, ini padahal cuma training, bukan pekerjaan langsung di lapangan. Training kan tempatnya masih bagus lah ya, bukan yang kayak di lapangan yang hektik banget. Training aja badan aku masih sakit-sakit.
Padahal aku udah olahraga tiap hari. Jadi kayaknya butuh fisik yang kuat banget gitu. Teman-temanku pun masih pegel-pegel badannya, padahal mereka cowok-cowok. Menurut aku hal tersulit itu fisik sih. Karena sampai sekarang aku masih belum kuat-kuat banget. Kata senior-seniorku itu butuh waktu karena mereka juga awal-awalnya kayak gitu. Cuman mereka sekarang udah bisa tough. Untuk perempuan sih paling hal tersulitnya itu di fisik itu Bang, pekerjaan fisiknya. Ya, buat pesan yang baru-baru ya, kuatin fisiknya juga. Iya, kuatin fisik. Jangan kalau bisa. Kayaknya ya. Kenapa? Harus lebih kuat dibanding fisik ya. Harusnya ada lagi satu lagi ya. Mentalnya ya. Mental. Iya. Iya, mental. Fisik, mental. Untuk perempuan sih iya mental. Karena nggak jarang kita pasti homesick, kangen keluarga. Terus di lapangan kan susah sinyal. Apalagi di offshore ada wifi sih, cuman wifi-nya rebutan. Satu rig itu cuman satu dua wifi tapi rebutan. Biasanya orang-orang bawa modem kan. Terus kalau mau sinyal bagus harus ke helipad. Jadi kalau mau video call orang tua tuh setiap hari harus ke helipad atau enggak mepet-mepet jendela nyari-nyari sinyal. Ya sama jadinya kayak gitu. Sama ceritanya mepet-mepet jendela, ya kan? Iya kan, Bang? Iya, betul. Sama keluarga susah komunikasi. Jadi merasa sendiri sih, sering juga merasa sendiri di lapangan. Udah jauh sama keluarga, sama teman-teman. Terus sering juga kan di lapangan, kita lagi di lapangan, ada teman ulang tahun atau orang. Kemarin juga aku mau papaku ulang tahun, aku melewatkan acara keluarga. Itu resiko-resiko kerja di lapangan sih. Iya, betul. Sering lewatin acara-acara. Oke, sip. Makasih. Iya, Bang. Sama. Kak, ini belum ada lagi pertanyaan dari Ajeng. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan kerja di offshore dan onshore? Lebih enak yang mana? Aku belum pernah di onshore. Aku kemarin ngejobnya 3 kali selama 8 bulan ini langsung offshore. Tapi aku pernah kerja praktek waktu kuliah itu di onshore. Perbedaannya sangat signifikan. Kalau di offshore itu yang tadi aku bilang akomodasinya bagus, terus makanannya enak-enak. Kalau di onshore itu lebih seadanya. Cuman dari cerita teman-teman aku sih enaknya di onshore itu ngejobnya nggak lama. Mereka cuma seminggu 2 minggu selesai. Kalau aku kan 4 minggu di laut yang nggak ada hiburannya, yang nggak bisa kemana-mana nih, benar-benar terjebak di laut. Kalau teman-temanku yang di onshore kemarin, misalnya lagi casing break gitu, atau lagi lagi nggak drilling, mereka bisa pergi. Misalnya waktu itu mereka ngejobnya di Prabu Muli kan deket tuh ke Palembang. Mereka pergi ke Palembang, terus nanti kalau udah mulai drilling lagi, balik lagi ke Prabu Mulinya. Bedanya itu sih, jadi ada plus minusnya kerja di laut sama kerja di darat. Dari cerita teman-temanku gitu, tapi aku sendiri belum pernah ngerasain kerja di onshore di darat. Saya pengen pasti ya ngerasain. Pengen nggak pengen sih, kayaknya enakan di offshore. Oh, udah nyaman nih. Udah nyaman. Udah nyaman di offshore. Ini dari admin satu Bangun Energi lagi. Bertanya. Silahkan, Dovini. Tunggu. Agak susah. Iya, mau tanya lagi. Ini kan hampir 20 berapa hari sih di offshore? 28 hari ya. Yeah. Nah, begitu turun ke darat, apa yang pertama kepikiran mau dikerjain yang pertama. Terus yang kedua, ini kan masih single, gaji lumayan gitu ya. Nah, jadi kepo nih, jadi ingin tahu apa sih apa yang misalnya begitu udah stres di lapangan, terus begitu off kemana? Apa jalan-jalan, apa diinvestasi, dananya apa gimana? Ya mungkin buat pelajaran teman-teman juga ya dengan kondisi kayak gini gitu kan. Yeah. Dari seorang Thalia tuh bagaimana menyikapi ya alhamdulillah ya ada rezeki gitu kan. Gimana menyikapinya? Makasih Mbak pertanyaannya. Kalau aku karena udah lama di lapangan dan bosen sama makanan-makanan yang setiap hari itu aja, walaupun makanannya enak-enak di Geli, tapi ada juga titik kita bosen, pengen jajan nih, pengen boba, pengen kopi. Jadi setiap pulang ke darat, yang aku incer itu pasti jajan. Jajan GoFood, GrabFood itu udah pasti banget jajan-jajan. Terus kuliner-kuliner itu udah pasti.
Terus karena lagi pandemi ini, kemarin terakhir aku turun itu udah pandemi, jadi aku nggak bisa kemana-mana, cuman paling di rumah. Terus jalan tuh paling seminggu sekali lah kalau weekend aja. Kalau dulu pas awal-awal aku ngejob itu kan belum pandemi. Hampir seminggu bisa 4-5 kali tuh main sama teman-teman, terus sering family time juga. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu sama orang-orang yang nggak aku temui selama di lapangan, sama teman-teman, sama keluarga. Terus ya buat itu aja sih Mbak biasanya. Buat hangout sama keluarga, sama teman-teman. Pertama kali turun dari rig tuh biasanya itu, terus GoFood, GrabFood. Terus dengan rezeki yang aku punya sekarang ini, aku berencana untuk investasi. Tapi dana yang aku kumpulkan itu masih aku rasa belum cukup. Jadi untuk sekarang ini aku masih giat menabung aja Mbak. Uangnya masih aku simpan, masih nabung-nabung sampai jumlah yang menurut aku udah cukup, baru nanti aku mau investasi. Begitu. Ada yang mau ditambahkan Mbak Vini? Pencet. Susah ini Zoom-nya. Pencet lagi. Soalnya apa mau di unmute suka lama. Aduh. Ada yang nanya tuh Mbak Salma? Iya. Di chat. Mudah-mudahan tadi Mbak Vini terjawab ya. Maaf ini susah tadi unmute-nya. Ini ada pertanyaan lagi dari Firman Edi. Katanya Kak Talia tanya lagi boleh ya. Bagaimana perasaan pertama ketika memakai coverall? Hal apa yang terasa kayak jadi hero seperti film-film? Adakah ide-ide masukan dalam koordinasi critical work? Sama nggak ada gitu beda. Kenapa? Gimana tadi pertanyaan keduanya? Bagaimana perasaan pertama ketika memakai coverall, sama hal apa yang terasa kayak jadi superhero? Masukan dalam koordinasi critical work. Koordinasi critical work. Maksudnya gimana tuh koordinasi? Tunggu, Pak Firman Edi, coba saya jawabnya dulu ya, yang coverall ya. Pertama kali pakai coverall, itu kan coverallnya warna merah ya, buatin teman-teman nonton Netflix itu mirip Money Heist kan, jadi udah kayak perampok gitu. Terus pertama kali pakai coverall itu aku sama teman-teman ya kayak anak-anak baru pada umumnya, masih kayak nora-nora, foto-foto lagi belajar alat aja di kantor tuh kita foto-foto. Terus lagi kayak apa ya, cuma datang ke kantor cuma nyobain coverall, kita langsung foto pakai helm, pakai sepatu gitu-gitu. Masih newbie lah, masih merasa kayak wah gue udah kerja nih pakai coverall. Terus tapi lama-kelamaan pas di lapangan pun aku awal-awal juga kayak masih foto di helipad yang kayak tadi aku tunjukin foto-fotonya. Tapi lama-kelamaan capek juga karena kerjanya udah capek. Terus setelah shift kerja pun aku tidur atau nonton atau ngobrol-ngobrol sama orang-orang, jadi udah nggak terlalu sebesar itulah euforianya. Terus gitu aja sih kalau yang coverall. Paling kayak proudnya di awal-awal, tapi lama-lama udah kayak biasa aja. Terus yang critical work tuh gimana koordinasi critical work? Mungkin Pak Firman Edi mau ditanyakan langsung, kayak unmute. Ya. Bisa lagi unmute-nya. Nggak mau kepencet. Maksudnya di pekerjaan-pekerjaan yang lagi kritis gitu ya, koordinasi dengan timnya seperti apa? Mungkin kayak gitu pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab yang seperti itu. Saya belum dijawab. Mungkin kalau di lapangan kan banyak banget masalah yang kita hadapin. Hampir setiap hari itu ada aja masalah. Butuh koordinasi yang baik banget antara satu tim, antara bukan cuma MWD-nya aja, tapi dengan DD-nya juga, dengan directional driller-nya. Jadi butuh koordinasi yang baik, makanya kita dari awal tuh membangun kayak tadi aku bilang aku udah SKSD dari awal sama senior-seniorku, jadi emang harus bonding dari awal dengan satu tim. Jadi selama menghadapi masalah itu kita koordinasinya kayak misalnya masalah itu lagi dihadapi sama second man. Second man itu kan bukan lead-nya. Lead itu yang harus memutuskan
apa nih yang harus diambil dalam menyelesaikan masalah. Tapi second man-nya ini yang lagi ngejob, yang lagi shift di jam masalah itu. Misalnya lagi ada masalah jam 2 pagi. Itu kan lagi shift-nya second man. Tapi lead-nya lagi tidur nih. Nah, koordinasi yang baik itu adalah si second man-nya mencoba untuk menyelesaikan sendiri dulu masalah itu, tapi dengan approval dari lead-nya. Jadi, kalaupun dia membangunkan lead yang sedang tidur, dia nggak melimpahkan semua masalah itu ke lead-nya, tapi dia sudah mencoba menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu, kemudian meminta approval atau ada usul lain gitu dari lead-nya. Jadi nggak cuma lead-nya yang kerja sendiri. Second man dan third man, kayak aku kan biasanya masih jadi third man juga harus in charge dalam menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Koordinasinya seperti itu. Nggak melimpahkan semua ke lead, tapi juga kita mencoba untuk menyelesaikan masalah itu. Terus kita tuh di lapangan, misalnya lead udah memutuskan nih, kita menyelesaikan masalahnya seperti ini, tapi kita juga harus menghubungi koordinator. Jadi koordinator itu bisa dibilang nggak pernah tidur, karena koordinator itu adanya di kota kan, di kantor. Tapi kita yang di lapangan, dalam memutuskan masalah harus approval dulu dari koordinator. Kita bilang, kita lagi ada masalah ini, kita langkah-langkahnya seperti ini. Ataupun misalnya kita nggak punya ide nih, mau kayak gimana menyelesaikan masalahnya. Kita harus bertanya sama koordinator, gimana menurut koordinator, dari koordinator gimana, diskusi sama koordinator, nanti udah approve, baru kita selesaiin masalahnya. Jadi koordinasi yang baik dari third man dan second man, kemudian maju ke lead, baru ke koordinator. Bukan semuanya kita limpahkan ke pemegang keputusan. Seperti itu menurut aku. Oke, makasih Mbak. Ini ada 2 penanya, mungkin dibatasi sampai situ ya, karena jamnya udah hampir jam 9. Ini pertanyaan dari Firda. Pertanyaannya, apa yang harus dipersiapkan untuk seseorang jika ingin kuliah di teknik perminyakan dan bekerja di Pertamina? Pertamina. Yang harus dipersiapkan untuk kuliah di perminyakan, mungkin kalau yang tadi aku bilang, perminyakan itu semester-semester awal masih belajar matematika, fisika, kimia. Mungkin yang harus dipersiapkan dari kelas 3 itu udah harus. Berarti yang bertanya ini masih belum ini ya, masih belum kuliah ya? Mungkin belum. Jadi yang harus dipersiapkan mungkin pelajaran-pelajaran itu harus diperkuat lagi, matematika, fisika, kimia. Kalau kelas 3 kan kita lagi persiapan UN tuh, UN, SBMPTN. Nah, di situ kesempatan kita untuk mendalami lagi matematika, fisika, kimia. Karena semester-semester awal di perminyakan itu masih belajar banget matematika, fisika, kimia. Sampai semester 3 tuh masih belajar. Nah, menurut aku kalau dari semester awal itu kan masih pelajaran SMA, masih yang tadi aku bilang. Menurut aku kalau dari awal kita udah nggak ngikutin, udah malas-malasan di semester awal, itu akan kebawa ke semester-semester berikutnya. Jadi, kalau bisa di semester awal itu kita gas di semester awal, biar ke semester belakangnya kita semangatnya tuh masih terjaga, karena kalau dari semester awal kita udah males, biasanya sampai belakang males. Nah, biasanya yang bikin males di semester awal adalah orang-orang yang males sama pelajaran matematika, fisika, kimia itu. Karena kalau di perminyakan, matematika, fisika, kimia itu SKS-nya gede. Jadi kalau nilainya jelek di mata kuliah itu, biasanya 3 SKS malah. 3 SKS. Kalau nilai jelek di mata kuliah itu, mau nggak mau, berarti IP-nya, IPS di semester itu jelek. Biasanya teman-teman aku yang udah jelek di semester awal, ke belakangnya udah males-malesan. Jadi kalau bisa, semangatnya itu dijaga dari semester awal dengan dari SMA udah mendalami mata kuliah inti di perminyakan. Oke, mudah-mudahan termotivasi ya buat masuk perminyakan. Ini untuk pertanyaan terakhir ya, karena ini izin bertanya, mau menanyakan pengalaman apa saja yang didapatkan di PT Pertamina Hulu Energi sebagai Reservoir Engineer dan DWOWS Engineer. Kemudian kenapa hingga memutuskan akhirnya pindah ke Halliburton sebagai Associate Field Professional? Ya, makasih pertanyaannya. Jadi pengalaman yang didapat di PH Organ Company itu juga banyak, walaupun pekerjaannya di kantor bukan di lapangan. Aku banyak bantu. Kalau di PH itu kan aku anak magang. Anak magang itu cuma membantu pekerjaan engineer. Jadi aku nggak in charge dengan pekerjaan apapun. Aku cuma membantu engineer-nya lagi butuh apa, aku bantu. Jadi sebagai asisten lah ya, bisa dibilang sebagai asistennya engineer. Di sana juga aku banyak belajar karena terakhir aku
di DWOS, di drilling, aku belajar bikin kontrak-kontrak drilling, terus aku bikin drilling schedule, terus update drilling work over well service, terus pas di reservoir juga aku update produksi harian dan semacamnya. Itu banyak juga pelajaran-pelajaran yang nggak aku pelajari di kuliah, yang aku dapatkan di PH Ogan Komering. Kemudian yang membuat aku pindah dari PH Ogan Komering ke Halliburton karena waktu itu di PH Ogan Komering belum ada progres untuk aku bisa ke berganti status ke karyawan kontrak. Jadi waktu itu udah di approach tapi belum approve, dan Halliburton waktu itu udah manggil, udah approve, udah dapet email, tinggal sign kontrak. Jadi aku milih Halliburton karena waktu itu aku juga di Pertamina udah bulan ke-9, sedangkan maksimal magang di Pertamina itu 12 bulan. Terus berarti kan tinggal 3 bulan lagi tuh, 3 bulan lagi kalau aku dapat, kalau aku sabar menunggu tapi aku belum tentu dapat kan, wah aku menghilangkan kesempatan di Halliburton gitu, nggak mungkin banget. Jadi langsung aku ambil aja peluang di Halliburton-nya, langsung aku iyain, aku tanda tangan kontrak, masuk di bulan Januari. Gitu ceritanya. Oke, makasih Mbak Talia ceritanya, sharingnya ya. Sama-sama. Ini sebelum kita tutup mau ada sesi foto dulu bersama. Oh iya. Ada yang mau ini nyalakan videonya. Satu, dua. Oke, sudah. Semua itu, Mbak. Baik. Mau lagi, Pak? Foto lagi? Tunggu sebentar, saya kirimin dulu yang tadi. Mana grupnya? Mana ya grupnya? Yang ini dia. Tunggu dulu sebentar, Mbak Salma mungkin pada ya? Nyalain cam dulu. Oh ya, lagi ya, sekali lagi. Satu, dua. Oke. Udah ya. Tuh, ini lagi. Simpen lagi. Oke, baik. Karena waktu sudah melebihi jam 9, maka acara sharing session ini akan saya tutup. Alhamdulillah kita sudah sampai acara akhir ini. Terima kasih kepada narasumber Mbak Talia dan Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan selama berlangsungnya webinar ini. Semoga pertemuan ini memberi banyak manfaat bagi kita semua. Amin. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Stay safe ya. Makasih. Terima kasih, Kak.